Di dunia ini, semua wanita berusaha keras untuk terlihat jelek. Bahkan jika menunjukkan 100 hamburger dan menambah berat 200 pon. Terpapar sinar matahari selama 10 hari membuat wajah penuh. Bahkan bintik-bintik di wajah masih merasa tidak cukup. Hanya karena ini adalah dunia yang dikuasai oleh hal-hal aneh. Semua gadis muda yang cantik harus menikah dengan yang aneh. Ketika tingkat kesukaan mencapai 100, mereka dapat menikah dengan yang aneh. Membuka kunci misi aneh itu. Untuk mendapatkan sumber daya yang kuat bagi negara kita. Negara Little Life akan mengirimkan Aragaki Yui, Ishihara Satomi dan pembunuh otaku lainnya. Di negara Dahan terdapat Lisa Zhang. Berbagai grup idol wanita seperti Won Yang, yang menyebabkan negara naga mengalami kekalahan berturut-turut. Dan kali ini, negara naga memilih gadis cantik yang lucu, Yoon Zhenyu. Ketika pemain lain membawa koin aneh dan hadiah untuk menyenangkan pasangan, Yoon Zhen justru membawa penanak nasi, kulkas kecil, dan konsol permainan. Berbagai barang bekas yang disisir dari apartemen sewaan. Sesuatu masuk ke dunia permainan. Melihat adegan ini, Departemen Riset Pertunangan Kerajaan Naga, Menteri Wang Xiwen tampak marah. Kalian semua sedang melakukan apa? Kenapa baru sekarang kalian tahu tentang pemain pertunangan? Membawa hadiah seperti ini pasti akan dihancurkan oleh hal-hal aneh. Sementara itu, di kompleks kehidupan setelah mati di dunia aneh, suara petunjuk muncul. Sistem pertunangan aneh mengundang Anda dengan tulus. Jika diterima, Anda akan dipasangkan dengan seorang manusia. Setelah tingkat kecocokan kalian meningkat, Anda harus memberikan hadiah yang sesuai kepada pasangan. Dan ketika tingkat kecocokan mencapai 100, dia akan membuka kunci salinan Anda. Tetapi sebagai kompensasi, level salinan Anda akan meningkat pesat. Ternyata setelah melintasi dunia lain, saya menjadi sesuatu yang aneh. Dengan menyerap kekuatan aneh lainnya. Saya menjadi kaisar aneh yang menguasai ribuan kehidupan dan kematian. Setelah jenuh dengan pembunuhan, saya menyamarkan diri dan pindah ke kompleks kehidupan setelah mati. Kompleks ini memiliki total 6 lantai. Semakin kuat kekuatannya, semakin tinggi lantai yang ditempati. Namun, saya memilih untuk tinggal di lantai 3 demi kenyamanan perjalanan dan pemandangan yang lebih luas. Tingkat pandangnya tinggal di lantai 3. Saya berpikir, istri yang datang sendiri tidak boleh disia-siakan. Segera saya memilih untuk menerimanya tanpa ragu. Dan kali ini, ada total 10 pemain dari berbagai negara yang berpartisipasi dalam pernikahan. Saya melihat foto-foto mereka. Pandangan saya segera terfokus pada satu sosok. Ternyata itu adalah dia, Yoon Zhenyu, teman masa kecil saya di kehidupan sebelumnya. Sementara di sisi lain, para pemain wanita mulai memilih pasangan aneh mereka masing-masing. Pernikahan nomor 1 adalah Vampire Earl Dracula. Pernikahan nomor 2 adalah Water Tiger Yu Gongtian. 3 nomor pernikahan aneh, pembunuh tengah malam Park Dae-geun. Semua sosok aneh tidak memiliki foto lengkap dan tidak bisa terlihat jelas wajahnya. Rasanya seperti membuka kotak misteri. Waktu membuat Yoon Zhenyu merasa bingung. Dia sama sekali tidak tahu harus memilih siapa. Wah, pasangan yang dipilih kali ini sangat berkualitas. Sepertinya hampir semuanya adalah entitas yang kuat. Bahkan Count Dracula pun muncul. Dan saat dia bingung dan ragu, 9 entitas sebelumnya telah dipilih oleh para pemain. Hanya tersisa satu entitas yang tidak dikenal, yaitu entitas nomor 10, Gu Yuan. Dia tidak memiliki gelar. Bahkan fotonya pun berbeda dari entitas lainnya. Entitas lain entah berada di Menshan, atau memegang senjata tajam. Satu-satunya dia tidak memiliki apa-apa. Dia terlihat agak miskin. Di dunia entitas, mungkin dia juga sering dibully. Yoon Zhenyu melihat tempat yang relatif bersih namun menyeramkan ini. Dan merasa sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Segera, dia tidak ragu lagi dan memilih nomor 10. Melihat pemandangan ini, penonton di kerajaan naga semuanya terkejut. Siapa sih nomor 10 ini? Saya bahkan belum pernah mendengarnya. Jangan-jangan dia adalah entitas yang lemah? Sudahlah, sudah terlanjur. Sudah memilih, semoga saja dia punya sifat yang baik. Tak lama kemudian, 10 pemain muncul di depan pintu kompleks. Beberapa dari mereka tampak pucat dan ketakutan. Beberapa lainnya terlihat sangat bersemangat. Sepertinya mereka sangat percaya diri. Salah satu gadis berpakaian kimono di tangannya, memegang sebuah kipas lipat yang indah. Di kulit putihnya, ada sebuah tahi lalat yang tampak sedikit menyeramkan. Di sampingnya, seorang wanita lain mengenakan jas wol domba yang modis. Garis tubuhnya yang tegak terlihat sempurna. Tidak sulit untuk melihat bahwa yang pertama adalah pemain dari negara matahari kecil. Sedangkan yang kedua adalah pemain dari negara dingin besar. Dan keduanya sedang berbincang tentang sesuatu. Orang bodoh itu adalah orang dari negara naga. Membawa peralatan rumah tangga sebagai hadiah memang sangat kreatif. Tapi bagaimana mungkin negara naga memilih orang seperti ini? Beberapa pemain wanita lainnya juga melontarkan tatapan ejekan. Apakah orang dari negara naga ini begitu pelit? Mereka bahkan mengklaim sebagai negara besar. Bahkan satu helai rambut dari pembantu Filipina kita pun tidak sebanding. Aku dari negara monyet sudah menyiapkan banyak kain aneh. Saat itu, suara petunjuk terdengar. Harap pindah ke kamar pasangan dalam waktu 10 menit. Yoon Zhenyu melihat nomor kamarnya 3007. Segera menarik koper dan tas besar. Sedikit demi sedikit masuk ke dalam gedung aneh. Dan Han Sumei juga memasuki lantai 4.
Pasangannya adalah seorang pembunuh malam bernama Park Dae-geun. Hanya dengan mendengar namanya, sudah jelas bahwa yang aneh ini juga berasal dari negara Dahan. Sebagai model terkenal dengan jutaan pengikut. Tidak tahu sudah berapa banyak orang yang mengaguminya setiap hari. Selain itu, keterampilan tata riasnya juga luar biasa. Tidak ada cacat yang bisa ditemukan di wajahnya. Apalagi dia juga membawa dari negara Dahan. 100 koin aneh yang disiapkan khusus. Dia sangat percaya diri bisa menaklukkan pasangannya yang aneh. Apakah ada seseorang di sini? Han Sumei mengetuk pintu dengan lembut. Namun ketika melihat yang aneh saat pintu dibuka, mata Han Sumei tiba-tiba membeku. Hanya karena penampilan yang aneh ini benar-benar terlalu jelek. Wajah yang bengkak dipenuhi bercak mayat. Di tangannya juga mengangkat sebuah pisau daging yang penuh dengan potongan daging. Pintu hanya membuka sedikit celah. Dan bau busuk yang menyengat pun menyerang. Penonton dari negara Dahan yang melihat adegan ini semua terkejut. Bagaimana bisa ada keanehan yang begitu menjijikan? Saya muntah saat sedang makan. Bahkan netizen dari negara hari kecil juga terkejut. Rakyat Dahan sangat beruntung. Saya sudah tidak sabar ingin melihat keanehan air harimau dari negara kita. Mendengar namanya saja sudah terlihat hebat. Tunggu, saya sedang mempelajari sejarah negara hari kecil. Water Tiger tampaknya adalah julukan untuk kappa. Baka, jangan bicara sembarangan. Bagaimana mungkin subjek negara hari kecil kita adalah kappa yang jelek? Saat ini, Han Sumei sedikit mengalami tekanan. Memikirkan harus tinggal satu ruangan dengan keanehan seperti ini. Sudut mata tidak bisa menahan air mata. Park Dae-geun juga menyadari perubahan Han Somi. Dia sangat membenci ketika orang meremehkan penampilannya. Seandainya bukan karena pasangan pernikahan. Sudah lama dia akan memotongnya dan membuangnya. Han Somi segera mengeluarkan 50 kain aneh dari saku. Suami bertemu untuk pertama kalinya. Ini adalah hadiah yang saya bawa untukmu. Semoga kamu menyukainya. Koin aneh sangat berharga di dunia yang aneh. Bagaimanapun, bisa hidup dari dunia yang aneh. Pemain yang kembali sangat sedikit. Apalagi membawa barang dan menyerahkannya kepada negara. 2 koin 50 ini sangat berharga. Negara telah berjuang keras untuk mendapatkannya. Han Somi sebenarnya tidak ingin memberikannya. Tapi melihat ekspresi tidak senang Park Dae-geun. Jika tidak memberikan hadiah sebagai permintaan maaf, bisa jadi nyawanya sendiri tidak akan selamat. Park Dae-geun dengan rakus menyimpan koin aneh itu. Namun, dia tidak membiarkan Han Somi masuk ke dalam rumah. Han Sumi secara naluriah meremas saku. Di sana ada 1 koin aneh. Ini adalah yang akan digunakannya nanti. Tidak boleh memberikannya kepada Park Dae-geun. Ternyata ada sedikit kilasan dingin di tatapan aneh itu. Koin anehmu masih belum cukup. Seketika Han Sumi terkejut dan wajahnya pucat. Dia tidak menyangka bahwa objek anehnya begitu serakah. Sial. Makhluk aneh yang serakah ini benar-benar jahat. Di negara Daehan hanya ada 100 koin aneh. Dia bahkan menginginkan semuanya. Tidak boleh memberinya. Jika tidak, Sumi akan dalam bahaya. Karena kebencian yang terlalu dalam terhadap Park Dae-geun. Banyak orang dari negara Han juga terlibat bersama dalam hal ini. Orang-orang yang bernama Park mulai mengumpat bersama-sama. Adegan konyol ini membuat penonton di seluruh dunia tertawa. Sementara itu, Yamada Aiko juga masuk ke lantai 4. Objek anehnya bernama Mizuhiko Amamiya Ten. Mizuhiko terdengar ganas. Rainmia bahkan membuatnya teringat pada seorang pria tampan yang memegang payung di tengah hujan malam. Dia mengetahui semua informasi aneh. Konon, yang mulia kucing air ini jarang muncul dan cukup misterius. Kekuatan juga sangat kuat. Aiko Yamada sudah memiliki pacar sejak sekolah menengah pertama. Kemudian bahkan melanjutkan ratusan hubungan cinta tanpa jeda. Dia sangat berpengalaman dalam cara menggoda pria. Para penonton di ruang siaran juga sangat menantikan. Terlihat Aiko Yamada sedikit menggigit sudut bibirnya. Menunjukkan penampilan yang sangat menawan. Segera mengetuk pintu dengan lembut. Dari dalam kamar terdengar suara rendah yang menggoda. Membuat jantung Aiko Yamada berdebar kencang. Hanya dengan mendengar suara ini, dia hampir tidak bisa menahan kakinya. Saat pintu dibuka, Aiko Yamada dengan sopan membungkuk. Senang bertemu, mohon bimbingannya. Saya adalah istri Anda, Aiko Yamada. Namun saat dia mengangkat kepalanya, wajahnya penuh dengan kebingungan. Di mana suami aneh saya? Sampai dia melihat pemandangan mengejutkan ketika menundukkan kepalanya. Suami anehnya ternyata hanya setinggi 1,30 meter. Tampil seperti seekor katak yang jelek. Aiko Yamada merasa pusing. Bukankah ini yang dikenal sebagai kappa? Penonton di negara mereka semua hancur. Bagaimana Aiko bisa memilih pasangannya? Dengan pengalaman dari negara Dahan dan hari kecil. Penonton di negara lain juga tidak lagi memiliki harapan terhadap pasangan pernikahan di negara sendiri. Dan saat ini, Yun Zhenyu telah tiba. Di depan pintu 3007 lantai 3. Sejak kecil, dia bahkan belum pernah memegang tangan anak laki-laki. Sekarang dia tiba-tiba masuk ke tahap pernikahan. Begitu memikirkan suami anehnya. Dia tidak bisa menahan rasa panik di seluruh tubuhnya. Dia sudah memikirkan. Sejak zaman dahulu dikatakan, jika menikah dengan ayam, ikuti ayam. Jika menikah dengan anjing, ikuti anjing. Meskipun suami anehnya lemah dan berasal dari keluarga miskin. Tapi asalkan bisa saling tulus, kehidupan mereka pasti akan semakin baik. Dan saat dia merenungkannya, pintu dibuka dengan suara berdecit.
Yun Zhenyue terkejut. Bahkan kakinya tergelincir dan terjatuh ke tanah. Rasa sakit membuat air mata bening mengalir di sudut matanya. Aku tersenyum kecil. Apakah kamu baik-baik saja? Dia mengangkat kepala dan melihat. Dia melihat seorang pria mengenakan sweater hitam berdiri di pintu. Fitur wajahnya sangat jelas. Matanya tampak lembut dan misterius di bawah cahaya kuning redup. Dalam kebingungan, dia merasa sedikit melamun. Ini terlalu tampan, kan? Seolah-olah pernah melihatnya di suatu tempat. Secara alami ingin mendekat. Aku melihat dua paket besar di luar pintu dan mataku sedikit bergerak. Di dalamnya terdapat berbagai peralatan listrik. Bahkan ada satu kotak susu Wanzai yang paling dia suka. Ini membawa semua harta benda yang dimiliki. Setelah terpisah oleh dua dunia, mereka bertemu lagi. Hanya saja di kehidupan ini, dia tampaknya sedikit bodoh alami. Meskipun saya tidak peduli pada keinginan materi. Namun, di rumah tetap ada banyak barang. Tidak seburuk yang dia bayangkan. Wajah Yun Zhenyue memerah sedikit. Dia berteriak dengan gugup. Sayang, ini hadiah untukmu. Saya mengangguk kecil memberi isyarat agar dia masuk. Wajahnya tiba-tiba semakin merah. Ternyata barang bawaan saya sangat berguna. Para penonton di ruang siaran semuanya terkejut. Dengan begitu, saya membiarkannya masuk. Dia bahkan secara sukarela mengumpulkan tumpukan barang rongsokan itu. Kenapa pasangan di negara naga bisa sebaik ini? Begitu masuk rumah, Yun Zhenyue langsung membersihkan dan memasak. Dia sama sekali tidak merasa seperti orang luar. Melihat itu, saya menggelengkan kepala. Sebagai seorang kaisar yang penuh tipu daya, saya sama sekali tidak perlu makan. Sudah lama juga tidak makan makanan manusia. Kemudian dia terlihat menyimpan susu yang tidak berguna. Kotak-kotak kertas ditumpuk menjadi satu. Saya tidak bisa menahan untuk bertanya. Kenapa kamu menyimpan kardus-kardus itu? Matanya penuh dengan keseriusan. Tentu saja untuk dijual. Sebagai seorang raja penipu, apakah saya perlu menjual kardus? Bodoh ini mungkin sungguh-sungguh mengira bahwa saya sangat miskin. Sementara itu, 7 pemain yang tersisa juga satu persatu menemukan pasangan mereka. Namun, sikap mereka sangat dingin. Mereka sama sekali tidak menganggap pemain sebagai istri. Sebaliknya, mereka melihat mereka sebagai alat untuk meningkatkan level Dungeon. Di rumah-rumah aneh yang lebih baik masih ada beberapa sisa makanan. Dan daging mentah yang berlumuran darah bisa dimakan. Dan pemain yang kurang beruntung hanya bisa mengandalkan makanan darurat yang mereka bawa untuk mengisi perut. Mengenai tidur, itu bahkan lebih mudah. Sebagian besar pemain hanya bisa tidur di sofa. Beberapa rumah yang aneh bahkan tidak memiliki sofa. Hanya bisa membungkuk di sudut dinding. Dan yang memiliki kondisi sanitasi buruk. Bahkan penuh dengan kecoa dan tikus di seluruh lantai. Membuat orang merasa hancur. Namun, ini juga sudah di luar dugaan penonton. Lagi pula, saat ini tingkat ketertarikan masih terlalu rendah. Hanya bisa mengandalkan tugas-tugas berikutnya untuk sedikit demi sedikit meningkatkan ketertarikan. Para penonton di Xiaorijian dan Dahan Kuo merasa sangat kesakitan. Bajingan ini bahkan membiarkan Nona Han Sumi tidur di toilet. Di dunia nyata, orang yang mengejarnya tidak terhitung jumlahnya. Bokeung Park ini tidak tahu bagaimana menghargai sedikit pun. Yamada Aiko harus mengingat kehormatan kekaisaran kita. Kappa seharusnya bersabar sedikit. Lagi pula dia juga dewa air. Meskipun penampilannya tidak baik, kekuatannya tetap sangat hebat. Jika bisa melahirkan anak dewa air, Nona Aiko akan menjadi sebuah prestasi besar. Betul, Dungeon milik Yang Mulia Amemiya adalah Danau Anomal Backlash. Sebuah danau besar adalah wilayahnya. Dan hanya penonton dari negara naga yang penuh kebahagiaan. Hanya karena Yun Zhenyu tidak hanya makan 4 hidangan dan 1 sup, tapi juga bisa tidur di samping objek aneh. Sehingga forum pernikahan aneh di seluruh dunia pun akan. Saya menilai bahwa dia adalah yang terkuat dan paling tampan selama bertahun-tahun. Saat ini, di kantor strategi pernikahan aneh negara kecil, Yamamoto Kenta dengan wajah muram. Kenapa anak yang sangat diharapkan oleh kekaisaran dihina? Bahkan jika memberikan kipas lipat Honglian yang paling berharga di kekaisaran, dia juga tidak mendapatkan perlakuan baik dari pasangan pernikahannya. Dan orang kerajaan naga ini bernama Yun Zhenyue. Hanya membawa sedikit peralatan rumah tangga. Ternyata diperlakukan dengan sangat baik oleh pasangan pernikahannya. Orang naga yang menyebalkan pasti memiliki informasi khusus. Ia segera menunjuk bawahannya dan berteriak. Hingga sekarang belum ada yang menemukan orang yang bernama Gu. Apakah ada berita aneh tentang Dragon Kingdom dari Yuan? Seorang anak buah menelan ludahnya dengan gugup dan berkata, "Laporan, Kepala. Kami telah melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Tidak hanya negara kita, semua negara tidak memiliki informasi tentang dia. Tapi Kepala, coba Anda pikirkan. Alasan tidak ada data tentang dia, pasti karena kekuatannya terlalu lemah. Tidak memiliki nilai tawar yang layak. Bagaimanapun, makhluk aneh yang lemah itu, sama seperti tikus di pinggir jalan, terlalu melimpah. Dia tinggal di lantai 3 yang juga bisa membuktikannya. Meskipun strategi menyerang kerajaan naga berhasil, hanya bisa mendapatkan keuntungan yang sangat kecil." Mendengar ini, ekspresi Yamamoto Kenta akhirnya sedikit mereda. Benar, apa gunanya sifat baik? Hanya orang-orang yang tidak berharga. Dan negara kita, asalkan berhasil mengalahkan Kappa, pasti bisa membawa kekaisaran ke puncak dunia.
Sebagian besar penonton di ruang streaming juga memiliki pandangan yang sama. Hadiah yang diberikan oleh makhluk aneh yang lemah ini pasti juga sampah. Apalagi buku layanannya. Negara kita bahkan meremehkan strategi. Salah satu yang aneh di lantai 4 bisa dengan mudah membunuhnya. Sekarang kalian senang. Kamu akan menangis nanti. Ekspresi penonton di negara naga perlahan menjadi pucat. Ingin membantah tetapi tidak bisa menemukan alasan. Lagi pula, pernikahan aneh bukan tentang siapa. Siapa yang memiliki pasangan aneh yang baik tidak berarti bisa menang. Tetapi tentang hadiah yang akan diberikan selanjutnya. Dan juga bagian untuk membuka buku layanannya. Wang Xiwen dari Kerajaan Naga juga memikirkan hal ini. Dia menghela napas dalam-dalam. Sorot matanya menunjukkan sedikit keputusasaan. Tidak ada yang memiliki informasi aneh ini. Ditambah lagi, Yun Zhenyu sama sekali tidak pernah menghubungi atasannya. Jika tidak, dia pasti tidak akan membiarkannya memilih dengan mudah. Keesokan harinya, Yun Zhenyu bangun dari tidurnya dengan bingung. Merasakan angin berhembus di sampingnya. Secara naluri, dia menyusut ke dalam selimut, menuju jalan di sana, menggesek ke arah sana, sampai tangannya menyentuh suatu tempat yang keras. Barulah gambar itu kembali. Saya melihat orang di samping saya juga sudah membuka matanya, sambil tersenyum ringan menatapnya. Pipi Yun Zhenyu tampak sedikit memerah. Selamat pagi, suami. Masih mau tidur? Mendengar pertanyaanku, dia perlahan bangkit. Gaun tidurnya melorot setengah, memperlihatkan tulang selangka yang ramping. Tidak mau tidur lagi, tidak mau tidur lagi. Ketika dia keluar dari kamar, dia mulai merasa ragu. Pernikahan aneh ini sepertinya tidak, sebagaimana dikatakan orang lain, begitu berbahaya. Setelah sarapan, aku duduk di sofa memanggilnya untuk bermain game bersama. Namun, Yun Zhenyu dengan wajah cemas bertanya, "Suami, bisakah kita tidak bermain ini sekarang? Aku baru saja menerima informasi tentang pernikahan aneh. Ada tugas yang perlu diselesaikan. Nanti malam kita main berdua lagi. Apakah tugas itu perlu saya bantu?" Yun Qiwe menggelengkan kepalanya mendengar itu. Tugas ini tidak terlalu sulit. Hanya pergi ke toko misteri untuk membeli bahan yang diperlukan hari ini. Sambil bermain game, saya bertanya, "Jadi, apakah kamu punya uang?" Dia menggeleng-gelengkan tangan. "Tidak apa-apa, suamiku, jangan khawatir." Dia berpikir, meskipun dia tidak punya uang sepeser pun, tapi membeli bahan makanan tidak mahal. Kerja sedikit saja sudah cukup. Lagi pula suami sendiri masih begitu miskin. Melihat Yun Zhenyu yang bertekad bulat, saya tidak bisa menahan diri untuk merasa sedikit lucu. Ini bukan dunia nyata di sini. Yang aneh itu seolah ingin menghisap setiap tetes darah manusia. Memikirkan ini, saya menunjuk ke sebuah kartu di bawah sudut meja dan berkata, "Kebetulan saya memiliki kartu anggota dari toko di bawah. Ambil dan gunakan saja." Yun Zhenyu mengedipkan matanya. Menggunakannya untuk menyangga kaki meja, mungkin di dalamnya juga tidak ada uang. Tapi mungkin bisa mendapatkan diskon. Dia lalu keluar dengan ceria sambil membawa kartu anggota. Begitu dia sampai di pintu toko hantu bayangan, dia langsung melihat jejak serat yang penuh dengan bercak darah di lantai. Sepertinya ada sesuatu yang berat diseret ke dalam toko, membuat seluruh toko hantu bayangan terasa sangat menyeramkan. Tak lama kemudian, 9 pemain wanita lainnya juga tiba di toko. Hanya saja, kondisi mereka semua tidak terlalu baik. Beberapa di antara mereka memiliki lingkaran hitam di bawah mata. Beberapa tampak pucat seperti tanah. Hanya Yun Zhenyu yang kulitnya bersinar dan jernih. Sekali lihat, dia pasti telah beristirahat dengan baik. Han Sumei melirik Yun Zhenyu dengan tatapan kesal. "Tugas kita semua adalah pergi ke toko hantu bayangan ini untuk membeli sayuran. Jadi, apakah kamu membawa cukup kain hantu?" Menurut pengetahuannya, orang dari kerajaan naga ini masuk ke dalam permainan dengan membawa banyak barang rongsokan. Dia pasti tidak memiliki koin hantu. Yun Zhenyu tidak mengerti mengapa Han Sumei bertanya padanya. Dia menjawab dengan jujur, "Saya tidak membawanya." Han Sumei tersenyum sinis. "Tidak membawa koin hantu tetapi masih ingin membeli sayuran. Suamiku memang mengenal keanehan toko hantu ini. Lebih baik kau memohon padaku. Mungkin jika aku senang, aku bisa membantumu." Setelah dia mengatakan itu, dia mendapat tatapan iri dari semua orang. Dia memikirkan suaminya yang meskipun jelek, tapi masih sedikit berguna. Ketika dia menyatakan ingin pergi berbelanja sayuran, dia bahkan dengan inisiatif menceritakan bahwa dia mengenal kasir toko hantu. Bahkan memberi sedikit koin hantu. Sepertinya itu adalah 100 kain hantu. Itu meningkatkan sedikit rasa suka. Namun, Yun Zhenyu menggelengkan kepalanya setelah mendengarnya. "Tidak usah. Saya pergi bekerja di toko ini. Seharusnya cukup untuk membeli beberapa sayuran, kan?" Semua orang yang hadir bingung. Bagaimana dia bisa berpikir untuk bekerja di sini? Apakah toko ini benar-benar membutuhkan kamu untuk bekerja? Lagi pula, toko hantu ini adalah Dungeon tingkat A. Ini terkenal sangat berbahaya, bisa menghabiskan orang tanpa sisa. Di dalamnya tidak hanya barang yang mahal. Sikap kasirnya pun sangat buruk. Han Sumei yang mendengar tindakan bodohnya pun tidak berkata apa-apa lagi. Hanya tidak sabar untuk melihat. Dia dibunuh dalam adegan yang aneh. Penonton dari negara lain juga mulai bersukacita atas penderitaan itu. Wanita ini benar-benar menuju kematian. Sepertinya pemain pertama yang akan mati telah muncul. Sementara itu,
Penonton dari negara naga merasa kedinginan. Wang Xiwen semakin marah. Bagaimana dia berpikir? Mengapa dia menolak bantuan Gu Yuan? Kasir toko adalah seorang yang aneh. Akan membunuh pemain yang aneh berulang kali. Setelah ribuan kali simulasi oleh kecerdasan buatan, probabilitas Yun Zhenyue dibunuh adalah 99,99. Dan semua orang yang masuk ke toko langsung melihat. Seorang kasir yang wajahnya menakutkan. Dia menunjukkan ketamakan di matanya. Seakan-akan seperti seorang pelanggan yang lapar sedang menatap makanannya. Semua orang tidak berani saling menatap. Mereka segera menyebar untuk memilih hidangan masing-masing. Dan Yun Zhenyue juga memilih dengan hati-hati. Sayuran yang dibawa kemarin sudah hampir habis. Harus benar-benar menambahnya. Beli sedikit daging yang suami suka. Beli sedikit sayuran dan susu lagi. Kami juga sudah kehabisan tisu toilet di rumah. Setelah berbelanja, dia membawa sekumpulan barang menuju kasir. Sampai dia berdiri di belakang orang-orang. Dia baru menyadari bahwa barang-barang yang dipilih oleh pemain dari negara lain sangat sedikit. Beberapa hanya mengambil sedikit daging. Beberapa hanya memegang sebatang sayuran. Yun Zhenyue terlihat bingung. Barang-barang ini jelas tidak cukup untuk dimakan, kan? Dan melihat dia membawa banyak makanan. Para pemain pun tidak dapat menahan tatapan aneh mereka. Dia tidak tahu bahwa makanan ini paling mahal. Dengan begitu banyak barang, setidaknya harganya 5 atau 60 pasar. Dia pasti mati. Kasir melihat perempuan-perempuan yang hanya mengambil sedikit barang. Tatapan matanya menunjukkan kedinginan dan ketidaksabaran. Tikus yang menjijikan. Lain kali, jika membeli barang sebanyak ini, jangan berharap bisa pergi. Para pemain mendengar kata-kata itu jadi merinding. Mengeluarkan koin aneh, lalu segera berlari keluar dari toko. Sekarang hanya tersisa Yun Zhenyue, Han Sumei, dan Yamada Aiko. Han Sumei memang memilih beberapa barang. Kasir itu menatapnya dengan dingin dan berkata, 17 koin aneh. Harga ini langsung membuatnya terkejut. Begitu mahal. Koin aneh yang dibawanya sama sekali tidak cukup. Untung suaminya bilang mengenal kasir ini. Segera memperlihatkan ekspresi memelas. Tuan, suami saya tinggal di lantai 4 kompleks perumahan. Namanya Park Daegun. Anda pasti mengenalnya, kan? Bisakah Anda memberi saya sedikit diskon karena dia? Kasir itu mengernyitkan alisnya. Dia memang mengenal orang aneh ini. Sebelumnya pernah datang ke toko dan berbincang sedikit. Juga merupakan sesuatu yang licik. Tapi, apa yang bisa diperoleh Park Daegun? Toko bayangan aneh tersebar di seluruh dunia aneh. Hanya satu kasir saja sudah memiliki kemampuan yang menakutkan. Belum lagi membicarakan pemimpin di toko. Bagaimana mungkin saya mengambil risiko untuk dihukum dengan memberikan diskon? Dia langsung berteriak. Dia itu siapa? Masih ingin diskon. Barang-barang ini tidak bisa kurang dari 1 koin misterius. Mendengar kata-kata ini, Han Sumei terkejut. Tidak menyangka kasir bisa begitu tanpa ampun. Belum lagi, tidak menyangka Park Daegun bisa menipunya. Awalnya dia berpikir untuk memilih lebih banyak barang. Meningkatkan tingkat ketertarikan Park Daegun. Sekarang, dia bahkan merasa ingin membunuhnya. Dia kemudian dengan lemah bertanya, kalau begitu, apakah saya harus mengembalikan barang-barang ini? Saya jamin semua barangnya bersih. Kasir itu hanya tertawa sinis. Kembalikan. Di toko ini tidak ada aturan seperti itu. Jika tidak mampu membeli, maka bayar dengan tubuh. Tidak memiliki cara lain, Han Sumei hanya bisa memohon dengan melihat kepada Yamada Aiko. Tolong pinjamkan saya 10 koin misterius. Berapapun harga yang harus dibayar. Negara Dahan pasti akan mengganti kerugianmu. Namun yang mengejutkan, Aiko Yamada malah mengangguk setuju. Saya memang masih memiliki koin curang yang berlebih. Tetapi kami memerlukan negara Anda untuk sedikit menurunkan tarif. Saya ingat di dalam perjanjian perdagangan bebas itu adalah 25. Kan? Berikan kami setengahnya terlebih dahulu. Han Sumei sangat terkejut. Tak disangka Aiko Yamada berani meminta begitu banyak. Kita perlu menggunakan tarif antara kedua negara sebagai alat tawar. Penting untuk diketahui bahwa bahkan jika tarif dibebaskan sedikit saja, barang-barang dari Nihon akan merangsek ke pasar Dahan. Pada saat itu, yang terpengaruh adalah seluruh ekonomi Dahan. Melihat Han Sumei ragu-ragu, Aiko Yamada melambaikan tangannya. Kamu juga bisa menolak. Lagi pula, saya tidak peduli. Namun saat itu, Han Sumei tidak bisa memikirkan yang lain. Nyawanya sendiri yang paling penting. Melihat pemandangan ini, para penonton Dahan semua marah besar. Sialan, bagaimana bisa setuju padanya? Siapa yang memberi kekuasaanmu untuk mengkhianati negara kita yang besar? Apa yang kamu terima adalah 10 koin jahat. Kerugian kita bisa mencapai ratusan miliar. Han Sumei mengambil koin jahat dari Yamada Aiko dan memberikannya kepada kasir pada saat terakhir. Sementara Yamada Aiko juga berhasil memberikan uang. Ekspresi wajah kasir semakin buruk. Ternyata tidak ada seorang pun yang melanggar aturan. Dia sudah lama tidak merasakan daging segar. Saat itu, Yun Zhenyue berjalan ke depan meja kasir. Melihat tumpukan barang, kasir itu tersenyum dingin. Dia menghitung dengan diam-diam. Ini adalah jumlah yang tidak sedikit. Sementara Han Sumei dan Yamada Aiko juga tidak pergi. Mereka ingin melihat bagaimana Yun Zhenyue dibunuh. Kasir itu menjilati bibirnya yang kering. Terima kasih atas kunjungannya. Totalnya 55 koin jahat. Yun Zhenyue menganggukkan kepalanya.
Dia tidak begitu mengerti nilai pasar koin jahat. Dia bahkan berpikir itu mirip dengan mata uang di dunia nyata. Begitu banyak barang hanya 55 yuan memang tidak mahal. Memikirkan hal ini, dia mengungkapkan rencananya. Saya tidak punya uang. Bisakah saya bekerja untuk membayar? Tenang saja, saya tinggal di kompleks sebelah, nomor 3007. Tidak akan membunyikanmu. Begitu perkataan ini keluar, bahkan kasir pun bingung. Bekerja untuk membayar. Apakah dia belum bangun atau tikus ini yang bermasalah? Toko ilusi tidak memasang pemberitahuan lowongan kerja. Lagi pula, gaji saya hanya 10 koin ilusi sebulan. Ingin bekerja untuk membayar. Apakah kamu layak? Bunuh dia, bunuh dia. Han Sumei terus-menerus membisikkan. Yamada Aiko juga menunjukkan wajah yang menikmati pertunjukan. Namun Yun Zhenyu yang besar tidak menyadari keanehan. Sebaliknya, tiba-tiba dia ingat tentang kartu keanggotaan yang saya berikan. Hampir lupa bahwa suami saya memiliki kartu keanggotaan. Seharusnya bisa digunakan, kan? Bisa bantu saya menghitung harga diskon? Kartu keanggotaan. Kasir tertegun sejenak. Supermarket Guaying memang memiliki kartu anggota. Namun jumlahnya sangat jarang. Dia hanya mendengarnya dari mulut manajer. Konon, kartu anggota itu hanya diberikan kepada yang kuat dan aneh. Jangan katakan, apalagi tentang Li Gui. Bahkan, Hongyi pun tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Tikus rendah ini berani mengklaim memiliki kartu anggota. Namun saat pandangannya melintasi tangan Yun Zhenyu, tatapannya seketika membeku. Ini bukan hanya kartu anggota biasa, tapi juga kartu anggota emas hitam. Hanya ada satu di seluruh dunia yang aneh ini. Dia mungkin pernah mendengar dari manajer Guai. Dia dengan susah payah menyerahkan kartu ini kepada tuan itu. Ini adalah kehormatan dari seluruh supermarket Guaying. Untuk mencegah bawahannya berbuat sembarangan, manajer juga telah memberitahu dengan tegas. Jika siapapun mengganggu pemegang kartu anggota ini, seluruh supermarket Guaying mungkin akan mengalami bencana. Jangan katakan tentang memberi diskon. Bahkan bisa mengosongkan supermarket tanpa membayar. Selama tuan itu bersedia datang, itu adalah kehormatan bagi supermarket. Kasir tersebut mengeluarkan keringat dingin. Dia bersyukur karena baru saja tidak bertindak gegabah. Dia segera berkata, silakan tunggu sebentar. Saya akan segera meminta izin kepada manajer. Bantal awan bulan beberapa keraguan 3. Apakah perlu meminta izin kepada manajer untuk menggunakan kartu anggota sebagai diskon? Di sampingnya, Han Sumei juga sangat bingung. Dia tidak pernah mendengar bahwa toko hantu memiliki kartu anggota. Namun, apa gunanya sebuah kartu anggota tanpa koin hantu? Bahkan jika ada diskon, itu sia-sia. Ketika kasir kembali, itu adalah akhir bagi Yun Zhenyu. Di sisi lain, kasir itu dengan panik berlari ke ruang manajer. Manajer, ada sesuatu yang ingin saya laporkan kepada Anda. Siapa yang memperbolehkanmu masuk? Tidak mengetuk pintu. Apa kamu ingin mati? Kasir tidak sempat menjelaskan. Dia langsung mengeluarkan kartu anggota itu. Di luar, ada pelanggan yang mengeluarkan kartu ini. Silakan lihat. Dalam sekejap, manajer hantu terdiam di tempat. Bukankah ini yang saya berikan kepada tuan tersebut? Sambil berbicara, dia mulai bergetar dengan gembira. Beberapa tahun yang lalu, toko ilusi memiliki pelanggan tetap yang sangat kuat. Suatu ketika, toko tersebut secara tidak sengaja membuat marah seorang wanita berpakaian merah senior. Tuan pelanggan tersebut dengan mudah menyelesaikannya. Untuk menjalin hubungan baik dengan pelanggan tersebut, toko ilusi mengeluarkan banyak usaha. Suatu hari, dia secara tidak sengaja menyebutkan bahwa dia pernah mengikuti seorang tuan. Dan tuan tersebut tidak lama lagi akan pindah dan tinggal di dekat sini. Jadi, toko tersebut secara khusus membuat kartu keanggotaan hitam emas yang unik. Dan meminta agar dia menyampaikannya kepada tuan tersebut. Sudah bertahun-tahun berlalu. Belum pernah mendengar kabar tentang kartu keanggotaan hitam emas. Saya bahkan berpikir bahwa kartu tersebut belum sampai ke tangan tuan tersebut. Tidak menyangka bahwa hari ini saat inspeksi, saya tiba-tiba menerima kejutan. Begitu memikirkan hal ini, manajer Gui segera berlari keluar. Sementara itu, para penonton dari negara Han yang besar sudah tidak sabar. Apa yang dilakukan oleh kasir itu? Kenapa belum kembali juga? Mungkin dia pergi untuk memverifikasi keaslian kartu anggota. Saya tertawa sampai mati. Saya bahkan belum pernah mendengar tentang bayangan aneh. Supermarket juga memiliki sesuatu seperti kartu anggota. Menggunakan kartu anggota palsu dan masih ingin mendapatkan diskon. Semua orang dari Departemen Penelitian Kerajaan Naga yang hadir semuanya mengernyitkan dahi. Tidak ada pembayaran menggunakan kain aneh. Dia juga mengambil kartu anggota yang tidak diketahui keasliannya untuk meminta diskon. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana nasib Yun Zhenyu nantinya. Dengan cepat, manajer aneh pun tiba di kasir. Melihat Yun Zhenyu yang memegang banyak bahan makanan, dia semakin terkejut. Namun, dia sekilas melihat ke samping. Hansumi dan Yamada Aiko. Dia pun segera bertanya kepada Yun Zhenyu. Permisi, bolehkah saya bertanya, apakah kedua orang ini teman Anda? Hati kasir itu bergetar ketakutan. Tadi dia baru saja menghina kedua orang ini. Jika mereka adalah teman VIP ini, manajer pasti akan tanpa ragu merobek dirinya sendiri di tempat. Yun Zhenyu tidak tahu mengapa manajer bertanya seperti itu. Dia hanya bisa menggelengkan kepala. Manajer langsung menghela napas lega. Maaf,
Saya baru saja membuat Anda terkejut. Untuk menyampaikan permohonan maaf dari toko kami. Pembelian Anda gratis. Setelah kata-kata ini keluar, seluruh tempat langsung hening. Bahkan tatapan Yun Zhen juga menunjukkan sedikit keterkejutannya. Tidak menyangka bahwa sikap layanan toko ini begitu baik. Dan dia sendiri tidak begitu terkejut. Penonton di seluruh dunia terkejut. Apa ini masih toko gaib yang tidak mengeluarkan tulang manusia? Yang tidak tahu mungkin mengira ini adalah Pang Donglai. Kekuatan manajer gaib tercatat dalam data global. Rumor mengatakan kekuatannya adalah rendah, berpakaian merah. Karakternya angkuh dan sangat merendahkan manusia. Dia bisa membunuh seluruh keluarga dengan kekuatan sendiri. Semua keanehan di toko lawan. Apakah Yun Zhengyue memiliki rahasia yang tidak diketahui orang? Atau mungkin itu berkat kartu anggota itu? Yang paling marah adalah penonton dari negara Han yang besar. Tadi Han Sumei bolak-balik berbicara. Bahkan tidak memberi sedikit pun diskon. Sekarang malah bersikap sangat memelas dan menawarkan gratis. Perbedaan perlakuan tidak seharusnya sebegitu berlebihan. Saat ini, Han Sumei merasa seluruh tubuhnya dingin. Dia bahkan tidak bisa membayangkan dalam mimpinya. Produk yang dia beli dengan susah payah. Yun Zhenyu ternyata bisa mendapatkannya tanpa mengeluarkan sepeser pun. Jika harus mengatakan siapa yang terkejut, itu pasti dirinya sendiri. Dia berpikir pasti manajer yang aneh ini hari ini sedang baik hati. Yang ingin menata bawahannya sehingga melakukan tindakan seperti ini. Yun Zhenyu mulai ragu. Jika mendapat keuntungan tanpa alasan. Takutnya nanti dia malu untuk datang ke toko ini. Kemudian dia melambaikan tangan dan berkata, lebih baik tidak usah. Berapapun harganya, ya sudah harganya. Uang ini akan saya bayar dengan bekerja. Manajer Gui tertegun mendengar kata-kata itu. Sebuah pemikiran yang menakutkan mulai tumbuh di benaknya. Lagi pula, dia adalah istri orang yang terhormat itu. Hanya beberapa koin aneh ingin membuatnya berutang budi. Jika orang tersebut tahu, dia mungkin akan menganggap toko Guiying terlalu licik. Begitu memikirkan kemungkinan itu, manajer Gui menatap Yun Zhenyu dengan penuh rasa syukur. Memang pantas dia adalah istri orang terhormat itu. Pikiran ternyata begitu teliti. Segera sikapnya menjadi lebih hormat. Jika begitu, mari kita lakukan seperti yang Anda katakan. Kebetulan, toko kami kekurangan tenaga kerja untuk beberapa pekerjaan. Setelah itu, ia berbalik dan melihat ke arah kasir. Kenapa belum mengatur pekerjaan untuknya? Ingat baik-baik, pekerjaan itu harus sebanding dengan makanan ini. Ketika menyebutkan kata setara, manajer Gui semakin menekankan suaranya. Kasir tentu paham maksud manajer. Hanya memberi Yun Zhenyu beberapa pekerjaan yang sederhana dan mudah. Hanya saja kini semua posisi sudah ada yang aneh mengisi. Kemana harus mencarikan dia pekerjaan? Tiba-tiba dia berkata dengan terang. Bagaimana kalau Anda merapikan rak sedikit? Kebetulan di gudang toko masih ada beberapa barang yang belum ditata. Tak lama kemudian, Yun Zhenyu mengikuti kasir menuju gudang. Namun sebelum dia bertindak, kasir tersebut sudah mencari satu persatu barang yang kurang di rak. Barang-barang yang kurang sudah ditemukan. Anda tinggal menata barang-barang ini. Dalam waktu kurang dari 3 menit, Yun Zhenyu sudah menata beberapa barang ke rak yang sesuai. Melihat masih ada beberapa rak yang kosong, dia sedang berpikir untuk melanjutkan pekerjaan. Manajer Wei di sampingnya menjadi gelisah. Cukup, cukup. Pekerjaan Anda sudah selesai. Jika Anda terus bekerja, saya harus memberi Anda uang lembur. Di mata Yun Zhenyu muncul sedikit kebingungan. Hanya dengan sedikit bergerak sudah dianggap menutupi uang makanan. Ini jauh lebih mudah dibandingkan pekerjaannya di dunia nyata. Dia pun langsung pulang dengan membawa tas besar dengan gembira. Tanpa menyadari ada yang terbelalak melihat. Han Sumei dan Yamada Aiko berdua. Dan pemandangan ini terlihat oleh penonton dari negara lain. Mereka merasa bukan si manajer aneh yang gila, melainkan mereka sendiri yang gila. Namun penonton dari negara dahan dan negara kecil hidu merasa senang melihat pekerjaan di toko semudah ini. Namun imbalannya begitu tinggi. Mereka semua mendesak Han Sumei dan Yamada Aiko untuk melamar. Kesempatan bagus. Demi kemakmuran kerajaan, Nona Aiko cepatlah melamar. Benar, dapatkan lebih banyak kain aneh. Pasti bisa dengan cepat meningkatkan ketertarikan pasangan. Dengan barang yang bisa menghasilkan 55 kain aneh dalam 3 menit. Jika bekerja 1 hari, bukankah bisa mendapatkan ratusan hingga ribuan kain aneh? Sumei cepatlah, jangan biarkan orang lain mendahului. Tak lama kemudian, Han Sumei juga menyadari masalah ini. Jika bisa menghasilkan beberapa ratus kain aneh untuk dibawa keluar, itu cukup untuk menjalani hidup dengan santai dan bahagia di dunia nyata seumur hidup. Segera berlari dengan menyuap di depan manajer. Apakah Tuan masih ada pekerjaan lain? Saya tidak perlu gaji sebanyak itu. Setengah dari gaji yang saya inginkan sudah cukup. Manajer memandangnya dari atas ke bawah. Berpikir tentang siapa dia dan kelas apa dia. Juga berani membandingkan diri dengan istri tuan itu. Namun saat ini dia sama sekali tidak ada mood untuk memperhatikannya. Bagaimanapun, yang terpenting saat ini adalah mengumpulkan informasi lebih banyak. Mengumpulkan beberapa informasi tentang istri tuan itu. Melihat apa yang dia suka dan mengirimkannya. Segera memberikan perintah dingin kepada kasir. Kamu yang atur hal ini. Sesuai dengan perlakuan normal toko. Setelah bicara, dia berbalik dan kembali ke kantor. Kasir memandang Han Sumei dengan jijik. Tikus ini dengan sembarangan menambah beban kerja dirinya.
Lihat bagaimana saya akan menangani dia. Segera berpura-pura ramah dan berkata, apakah kalian juga ingin mengambil barang terlebih dahulu sebelum bekerja? Han Sumei tertegun sejenak. Setelah itu, dia menoleh melihat Yamada Aiko yang juga tertarik. Dia segera melangkah lebih dulu masuk ke toko. Mengambil satu keranjang besar yang penuh. Yamada Aiko melihat dan juga memilih beberapa barang. Lagi pula gaji di toko ini tinggi. Barang yang mereka ambil juga 2 kali lebih banyak daripada Yun Zenyue. Bekerja diperkirakan paling lama hanya 1 jam. Kedua orang itu bahkan sedang menghitung dalam hati. Toko yang begitu bagus tidak boleh ditemukan oleh pemain dari negara lain. Kasir melirik barang-barang ini. Total milikmu adalah 109 kain iblis. Sementara milikmu adalah 97 kain iblis. Apakah kalian ingin bekerja untuk membayar kembali? Han Sumei mendengar itu dan dengan murah hati menyatakan, ku akan mengurangi sedikit. Anggap saja aku 110 kain iblis. Sekarang aku sudah bisa bekerja, kan? Nanti aku masih harus pulang untuk bertemu suami. Kasir menjilat sudut bibirnya yang kering. Membawa kedua orang itu ke tempat sampah di belakang toko. Terlihat potongan daging yang membusuk berserakan di mana-mana. Lantai sudah penuh dengan kotoran. Pekerjaan kalian hari ini adalah membersihkan tempat ini. Kedua orang itu mendengar kata-kata itu langsung pucat. Ini membuat mereka yang di dunia nyata dipuja oleh banyak. Pengagum sebagai dewi merasa. Tidak diragukan lagi sebuah mimpi buruk. Bukankah orang dewasa seharusnya merapikan rak? Lagi pula, apa arti pekerjaan hari ini? Bukankah kita hanya perlu bekerja 1 jam saja? Kedinginan di mata kasir tidak bisa disembunyikan. Siapa bilang pekerjaan itu merapikan rak? Gaji saya sebulan hanya 10 koin misterius. Pekerjaan 1 jam membeli barang seharga 100 koin misterius. Apakah kalian tidak punya masalah dengan otak kalian? Jika hari ini kalian tidak membersihkan tempat ini dengan baik, jangan salahkan saya jika saya tidak sopan. Berdasarkan perhitungan saya, 100 koin misterius ditambah bunga. Kalian perlu bekerja di supermarket misterius selama 10 tahun. Ingat untuk datang setiap pagi. Jika tidak, jangan salahkan saya jika saya datang langsung untuk menangkap kalian. Saat kata-kata ini diucapkan, bagaikan petir di siang bolong. Hanya dengan sedikit barang ini, mereka harus bekerja selama 10 tahun. Dan itu adalah pekerjaan paling melelahkan dan kotor. Kedua orang itu wajahnya sangat pucat. Hati ini penuh dengan penyesalan. Seharusnya sudah tahu bahwa hal-hal aneh tidak mudah diajak bicara. Dan beberapa orang di ruang siaran akhirnya menyadari. Apa mungkin kartu keanggotaan itu benar-benar tidak biasa? Tidak tahu apakah ini hanya ilusi. Saya merasa bahwa yang bernama Guyuan itu tidak biasa. Bajingan, kalian para pengkhianat, malah membantu negara naga. Kartu itu pasti sudah diisi uang sebelumnya. Semua ini adalah konspirasi negara naga. Setelah topik berubah, penonton dari kedua negara mulai berspekulasi. Semua ini mungkin adalah konspirasi Guyuan. Dia yang terlebih dahulu mengisi uang untuk sengaja membingungkan mereka. Hanya saja, mengapa Guyuan yang aneh ini harus bekerja sama dengan Yun Zenyue untuk menjahati orang lain? Apakah dia begitu menyukai wanita ini? Sebuah hal aneh yang tinggal di lantai 3. Melakukan hal seperti ini sudah batasnya. Pasti dia terlalu lemah. Itulah sebabnya dia memilih untuk menyenangkan orang dari negara naga. Kalau tidak, bisa jadi orang dari negara naga itu akan mengkhianatinya. Untuk menggoda Pak Park dari negara kita. Di sisi lain, Yun Zenyue baru saja sampai di rumah. Dia mendengar suara notifikasi. Tugasmu telah selesai. Hadiah 1 pil energi gelap. Memberikannya kepada pasangan akan membantu meningkatkan rasa suka. Yun Zenyue mengeluarkan kartu anggota dan memberikannya kembali padaku. Terima kasih sayang, aku sudah membeli barangnya. Aku mengambil kartu anggota itu dan menyimpannya di bawah meja. Ngomong-ngomong, sayang, aku juga menerima hadiah tambahan. Maukah kamu? Dia berkata sambil mengeluarkan pil energi gelap sebagai hadiah. Aku melirik sekejap. Pil energi gelap ini sangat efektif untuk yang di bawah baju merah. Untuk meningkatkan keanehan. Jika diberikan kepada pasangan, itu memang bisa meningkatkan rasa suka. Tapi bagi aku, itu tidak ada gunanya. Saat itu, Yun Zenyue tiba-tiba teringat tentang notifikasi sistem pernikahan. Menurut yang dia tahu, setiap pasangan memiliki salinan. Kekuatan dan keseraman sang bos. Jumlahnya akan mempengaruhi tingkat Dungeon. Lalu dia dengan penasaran bertanya, sayang, Dungeon kamu itu apa? Dan tingkatnya berapa? Dia berpikir setelah dia memecahkan strateginya. Dia sendiri akan menjadi pemilik dari Dungeon itu. Kalau saja itu adalah toko atau restoran, itu akan bagus. Dengan begitu, dia tidak perlu membeli sayur lagi. Sementara itu, penonton dari negara naga juga tertarik. Seluruh dunia tidak memiliki informasi tentang saya. Tentu saja, mereka juga tidak tahu Dungeon saya itu apa. Dari 9 Dungeon aneh lainnya, yang terkuat adalah kaun pesta darah di lantai 5. Bernama Kastil Senja. Dipercaya telah ada selama lebih dari 700 tahun. Memiliki ribuan pelayan berdarah. Dan semuanya memiliki kekuatan luar biasa dan vitalitas yang sangat kuat. Barang-barang aneh yang dicuri di kastil. Uangnya bahkan bisa disebut sebagai angka astronomis. Negara mana yang bisa menyelesaikan Dungeon kelaparan ini? Pasti bisa langsung menjadi pemimpin dunia. Saya tidak meminta banyak. Saya sudah puas jika Guyuan memiliki kekuatan jiwa yang terkutuk. Ya, Dungeon jiwa pendendam juga memiliki tingkat B.
Kalau bisa memiliki 1/10 kekuatan kastil senja, itu bagus. Bahkan jika ada toilet umum, setiap tahun bisa memberikan negara naga ribuan koin misterius. Aku terkekeh pelan di ujung sana. Dungeonnya adalah sebuah panti asuhan. Di kehidupan sebelumnya, aku adalah seorang yatim piatu. Setelah melintasi dunia aneh, aku menjadi lebih simpatik terhadap anak-anak. Dari jiwa yang paling lemah, tumbuh menjadi kaisar aneh. Bertemu dengan banyak teman seperjuangan. Beberapa yang aneh sudah jenuh dengan perseteruan dan memilih tinggal di panti asuhan. Sementara yang lain lebih muda. Aku juga membawanya ke dalam. Jika memang ada tingkatan. Begitu banyak yang aneh ditambah aku sebagai kaisar aneh. Takutnya bisa lebih dari tingkat SSS. Ada seorang teman aneh yang merupakan makhluk besar jahat. Dungeonnya sudah mencapai level 35. Jika bukan karena dia ada urusan tinggal sementara di kawasan kematian. Takutnya dia juga tidak akan meninggalkan dungeonnya. Yun Zhenyue membelalakan matanya. Apa suami adalah kesepian? Dia segera menarik tanganku dengan penuh rasa sakit. Tenanglah, suamiku. Dengan aku di sini, kau tidak akan kesepian lagi. Para penonton di ruang siaran semuanya terjebak dalam keraguan. Panti asuhan biasanya memiliki banyak dendam. Banyak cerita menyedihkan terjadi di sana dalam kenyataannya. Jika menjadi salinan, pasti tingkatnya tidak akan terlalu rendah. Tapi tidak ada yang pernah mendengar ada panti asuhan di dunia aneh. Dengan salinan yang kuat seperti ini, tidak mungkin ada kesalahan di negara-negara. Apakah mungkin Gu Yuan sedang menipu Yun Zhenyue? Wang Xiuwen mengernyitkan dahinya. Dia tidak mengerti apa tujuan Gu Yuan menipu Yun Zhenyue. Saat itu, sebuah rumor menakutkan tiba-tiba melanda pikirannya. Dia ingat ada seorang pemain di Dragon Kingdom yang pernah salah. Pernah memasuki tempat yang sangat menakutkan. Sepertinya itu adalah panti asuhan. Apakah itu di sana? Itu adalah waktu 5 tahun yang lalu ketika pengantin aneh belum muncul. Objek yang diteliti oleh berbagai negara hanyalah berbagai dungeon besar di dunia aneh ini. Saat itu, tingkat kematian pemain tetap tinggi. Bahkan saat kembali, mereka biasanya terluka parah. Atau dalam keadaan bingung. Mengalami berbagai gangguan mental. Namun, seorang gadis kecil berusia 8 tahun bernama Ye Meng'an kembali tanpa luka sedikit pun. Kondisi mentalnya juga sangat baik. Menurutnya, dia masuk ke sebuah dungeon bernama Dungeon sekelas Taman Hiburan Jeritan. Pengelola taman hiburan adalah seorang pria berpakaian merah yang tinggi. Bersamanya ada 3 pemain dari negeri naga dan pemain dari 10 negara lainnya. Namun, pada suatu hari entah siapa yang membuat pengelola marah, sehingga dia membantai semua orang di taman hiburan. Pada hari itu, taman hiburan penuh dengan jeritan putus asa. Darah yang panas mengalir di mana-mana. Seolah-olah seluruh dunia dicat merah darah. Melihat semua pemain yang tersisa tewas. Dalam keadaan terdesak, dia merayap keluar dari sebuah lubang di taman bermain. Dan menemukan sebuah panti asuhan. Terlihat pohon di panti asuhan itu dipenuhi buah-buahan merah terang. Daunnya berbentuk seperti hati. Anak-anak bermain tanpa beban. Sedangkan orang dewasa di panti asuhan tampak ramah dan penuh kasih. Ketika mendengar kisah Ye Meng'an, anak-anak di panti asuhan sangat marah. Jadi, di bawah pimpinan seorang dewasa, mereka kembali ke taman bermain. Mereka tidak hanya menghancurkan semua fasilitas di taman bermain. Bahkan pengelola pun dibunuh oleh mereka. Perlu diketahui bahwa taman bermain jeritan itu saat itu dianggap sebagai salah satu dari 10 dungeon paling menakutkan. Dan sebelum Ye Meng'an pergi, ada seorang bocah kecil yang memberinya sebuah boneka kain. Sejak saat itu, dalam dungeon-dungeon berikutnya, setiap kali pemain dari negara lain ingin merebut boneka ini. Selama dia menutup matanya, semua orang jahat yang menyebalkan itu akan mati. Wang Xiuwen teringat peristiwa ini. Jantungnya berdebar kencang tak berhenti. Jika panti asuhan ini memang salinan dari Gu Yuan, maka kastil senja kelas S itu seperti semut melihat langit. Mengandalkan hubungan dengan Yun Zhenyue. Bukankah para pemain di negara naga bisa berbuat sesuka hati? Ia segera memerintahkan bawahannya untuk memanggil Ye Meng'an. Tak lama kemudian, seorang gadis yang memegang boneka datang ke ruang rapat. Wang Xiuwen menunjuk Gu Yuan di layar dan bertanya, apakah orang ini ada di panti asuhan yang kamu maksud? Ye Meng'an seketika matanya berbinar. Benar, kakak besar itu adalah dia. Dua kata ini seperti petir yang mengguncang. Menggema di benak Wang Xiuwen. Namun, Ye Meng'an tiba-tiba menggelengkan kepala. Tidak, kakak besar itu terlihat sangat menakutkan saat itu. Tapi yang ini terlihat sangat lembut. Ini membuat Wang Xiuwen merasa campur aduk di dalam hatinya. Sepertinya untuk mengetahui salinannya, harus menunggu Yun Zhenyue untuk meningkatkan tingkat kesukaan. Keesokan harinya di kompleks Wangsung, semua pemain menerima tugas baru. Ekonomi yang baik dapat secara efektif meningkatkan kualitas pernikahan. Silakan pergi ke restoran Blood Moon untuk bekerja selama 3 hari. Koin misterius yang diperoleh dari bekerja akan disubsidi tambahan oleh sistem pernikahan. Han Sumei membersihkan dengan penuh kebencian. Serpihan yang tersisa dari objek aneh yang memotong daging. Bau busuk hampir membuat tubuhnya terendam. Sebenarnya dia sudah putus asa terhadap kehidupan. Sekarang dia bahkan dipaksa untuk bekerja di toko bayangan. Han Sumei hanya memikirkan sosok menjengkelkan dari Yun Zhenyue. Menurutnya, Yun Zhenyue hanya lebih baik dalam penampilan.
Dia sama sekali tidak ada bandingannya dengan dirinya. Dia juga tidak bisa menggoda pria. Tubuhnya masih begitu kurus. Melihat Park Dae-geun yang memotong daging tidak jauh dari situ. Dia dengan rasa sakit mengambil setengah pil energi gelap. Suami, ini untukmu. Park Dae-geun tidak bisa menahan ekspresi rakus. Hansumi melihat situasi itu dan memohon. Sayang, aku harus bekerja di restoran Blood Moon. Apakah kau punya hadiah yang bisa kau berikan padaku? Jika itu bisa membantuku, aku bisa mendapatkan lebih banyak kain misterius untukmu. Park Dae-geun menganggukkan kepalanya. Dia mengeluarkan sebuah kartu dan memberikannya kepada Hansumi. Ini adalah kartu identitas restoran Blood Moon. Aku dengan susah payah membelinya dahulu. Ingatlah untuk bekerja dengan baik. Jangan kecewakan harapanku padamu. Hansumi dengan gembira menerima kartu identitas itu. Suami, kau tidak menipuku, kan? Dia masih ingat tentang dirinya yang pernah ditipu. Park Dae-geun mendengus tidak puas. Jangan hanya memberikannya padaku. Kau tahu seberapa berharga kartu identitas ini, kan? Begitu banyak yang aneh dan tidak dapat mendapatkan pekerjaan yang baik. Hansumi langsung merasa lebih tenang setelah mendengar ini. Pekerjaan di dunia aneh memang berharga. Selama puluhan tahun, hanya sedikit yang bisa mendapatkan dari dunia aneh. Pemain yang mendapatkan pekerjaan sangat sedikit. Hingga sekarang, pekerjaan terbaik yang bisa didapat pemain hanyalah sebagai pramugari kereta aneh. Hansumi melihat badge identitas di tangannya dan bergumam. Hanya saja tidak tahu pekerjaan apa itu. Jangan-jangan itu adalah manajer. Jika memang begitu, dia pasti akan membalas dendam di restoran Blood Moon. Membalas dendam pada orang brengsek Yoon Senyue itu. Sementara itu, pemain lainnya juga sedang memberikannya kepada pasangan mereka setelah mendapatkan inki dan mendapatkan beberapa hadiah yang menguntungkan untuk bekerja. Beberapa mendapatkan keterampilan dari objek aneh. Kecepatan menyajikan makanan meningkat. Yang lain adalah sebuah lilin putih. Setelah dinyalakan, dapat mengurangi perhatian yang aneh. Hanya saja semuanya tidak terlalu berharga. Yamada Aiko setelah memohon cukup lama, mendapatkan sebuah surat hutang yang berlumuran darah. Dikatakan bahwa jika diserahkan kepada manajer restoran Blood Moon, dia akan mendapatkan perlakuan istimewa. Dan melihat kedua orang itu sudah unggul di garis start, penonton dari kedua negara mulai bersemangat. Di sisi lain, melihat Yoon Kyue yang tidak meminta hadiah, penonton di negara naga hampir gila karena menunggu. Gu Yuan tidak punya apa-apa untuk diberikan? Tadi masih sok mengaku-aku soal panti asuhan. Dan saat ini Yoon Shen sedang terburu-buru memasak. Dia khawatir jika dirinya tidak ada di rumah, aku mungkin akan kelaparan. Bersiap untuk menyiapkan makanan untuk 3 hari sekaligus. Meskipun hatiku merasa hangat, tetapi aku tetap sedikit malu. Bagaimanapun juga, aku bisa saja tidak makan. Saat itu aku tiba-tiba teringat bahwa aku belum memberikan hadiah untuknya. Segera bertanya, sayang, kamu mau hadiah apa? Yoon Shen meletakkan tangan kecilnya. Tidak usah, untuk apa suami istri harus menghitung dengan begitu jelas. Di sebelah, hal aneh sudah memberikan hadiah kepada istri mereka. Jika saya tidak memberi apa-apa, bukankah itu sangat pelit? Apakah kamu tidak ingin hubungan kita lebih dekat lagi? Yoon Kyu-yu mendengar itu dan pipinya memerah seperti senja. Saya tersenyum dan menunjuk ke arah kamar tidur. Di dalam laci pertama meja samping tempat tidur ada banyak buku kecil. Ambil yang kamu suka saja. Yoon Zhen-yu membelalak. Bukankah buku kecil itu adalah akta nikah? Saat ini, rasa ingin tahu penonton di seluruh dunia telah saya bangkitkan. Di negara lain, anehnya memberikan kartu identitas dan keterampilan aneh. Ini adalah kali pertama saya melihat orang memberikan buku kecil. Buku kecil itu bisa punya daya hancur apa? Sungguh pelit. Saya ingin melihat bagaimana wanita dari negara naga menggunakan sebuah buku untuk bekerja. Saat ini, Yoon Zhen-yu sudah membuka meja samping tempat tidur. Di dalam terlihat tertata rapi. 10 buku kecil berwarna merah tua. Dia dengan santai mengambil satu. Seketika itu sebaris tulisan darah muncul. Sertifikat properti yang aneh. Bioskop terlarang. Pemiliknya adalah Gu Yuan. Yoon Zhen-yu sangat bingung. Bukankah salinan suaminya adalah panti asuhan? Kenapa ada bioskop lain lagi? Semua penonton yang melihat adegan ini tercengang. Dunia aneh ini juga memiliki sertifikat properti. Bioskop terlarang tingkat S. Salah satu dari 10 salinan paling menakutkan yang dikenal. Ternyata itu adalah milik Gu Yuan. Bahkan makhluk berkostum merah pun tidak berani sembarangan masuk. Konon di dalam ada 36 aturan. Begitu melanggar, akan diserap ke dalam layar. Dari penonton menjadi aktor di dalam layar. Tunggu. Jangan-jangan buku ini semua adalah sertifikat properti? Yang penting ini masih lapisan kedua dari meja samping tempat tidur. Apa orang-orang dari negara lain masih bermain-main? Menjadi selingkuhan Gu Yuan saja. Mungkin dia merasa senang dan menjatuhkan 2 buku. Langsung membuat negara itu menjadi kaya. Bagaimana mungkin ada begitu banyak sertifikat properti? Pasti itu palsu. Iya, hantu yang tinggal di lantai 3. Memiliki belasan salinan itu seperti mempermainkanku. Bukan hanya penonton. Bahkan Yoon Zhen-yu juga merasa sertifikat properti ini. Tidak mungkin itu nyata. Tapi dia tetap merasa hangat di hati. Mungkin suaminya sengaja meninggalkan sertifikat properti palsu ini. Agar dia bisa menuliskan namanya. Itu juga bisa dianggap sebagai kesenangan kecil antara suami istri.
Dia lalu membolak-balik beberapa lagi. Hantu jahat, warnet, KTV, dan orang kertas. Studio foto toko serba ada Huangquan. Berbagai jenis salinan tersedia. Tiba-tiba dia melihat sebuah nama yang familiar. Restoran Bulan Darah. Bukankah ini salinan tempat kerja yang ingin dia datangi? Dia kemudian merasa pipinya memerah. Dia menuliskan namanya di sebelahku dengan erat. Mengetahui Yun Zhenyu memilih restoran Blood Moon. Saya tersenyum dan mengangguk sedikit. Beberapa sertifikat properti ini adalah salinan yang saya buat. Beberapa lainnya adalah yang dipaksa diberikan orang lain kepada saya. Dan yang lainnya adalah yang dibangun kembali setelah menghabisi semua yang aneh. Restoran Bulan Darah adalah yang pertama. Dan saat perpisahan, saya mengingatkan. Oh ya, di restoran Blood Moon itu saya memelihara seekor kucing. Jika kamu melihatnya, bisa tolong bawa kembali untukku. Yun Zhenyu mengangguk dan kemudian menghilang. Ketika dia menyadari, dia sudah berada di restoran Blood Moon. Terlihat di lobi lantai 1 ada puluhan meja. Para pengunjung sedang duduk di meja menikmati hidangan. Dan karpet merah di bawah kaki mengeluarkan cairan yang basah dan lengket. Udara juga dipenuhi dengan aroma darah yang samar. Saat itu, suara notifikasi terdengar. Mendeteksi sertifikat properti pasangan Anda. Secara otomatis telah mendapatkan posisi manajer restoran Bulan Darah. Yun Zhenyu menatap petunjuk sistem dengan bingung. Apa sertifikat properti Guiyuan itu benar? Tapi bagi orang lain, dia terlihat seperti sudah ketakutan. Saya bilang, memiliki sertifikat properti palsu. Menandatangani itu hanyalah menipu diri sendiri. Sekarang setelah terungkap, kenapa tidak tertawa? Restoran Bulan Darah adalah Dungeon tingkat S. Terutama manajernya yang berlevel pakaian merah. Ingin menjadi manajer, kecuali jika kamu lebih hebat dari manajer. Dengar-dengar, koki di sini sangat kejam. Sebagian besar pemain yang masuk restoran ini telah dibunuh olehnya. Kelas aneh itu juga sangat serakah. Jika tidak memberi keuntungan, akan dipersulit dengan cara yang beragam. Saat ini, Han Sumei menggenggam erat. Identitas yang diberikan oleh Park Dagon. Melihat Yun Zhenyu yang ketakutan. Di dalam hati, tidak muncul perasaan superioritas yang kuat. Jika saya menjadi manajer restoran Bulan Darah, perintah pertama yang ingin dia berikan adalah untuk membiarkan Yun Zhenyu mati. Memikirkan hal ini, dia menanyakan dengan suara dingin kepada Yun Zhenyu. Apa yang suamimu berikan padamu? Meskipun Yun Zhenyu memiliki sifat yang lembut, namun Han Sumei tidak pernah memperlakukannya dengan baik. Maka, dia juga tidak akan menyambutnya dengan senyuman. Itu bukan urusanmu. Han Sumei sangat marah hingga hampir kehilangan akal. Saya sarankan Anda segera memberikan barang yang ada di tangan Anda kepada saya. Jika tidak, tunggu sampai saya mendapatkan identitas dari restoran Blood Moon. Maka saya akan menyerahkan kamu kepada yang aneh di atas. Saat itu kamu baru ingin merayu untuk selamat, sudah terlambat. Yun Zhenyu malas untuk memperhatikan Han Sumei. Dia adalah manajer restoran itu. Dia ingin menyerahkan manajer itu kepada siapa. Di sisi lain, Aiko Yamata menggenggam erat selembar surat utang. Kali ini dia tidak pergi bersama Han Sumei untuk mengejek Yun Zhenyu. Setelah kejadian terakhir, dia merasa bahwa pernikahan Yun Zhenyu pasangan sepertinya memiliki sebuah rahasia. Melihat penampilan Han Sumei yang tanpa batas, tidak bisa menahan diri untuk berbisik, bodoh. Sekarang dia lebih ingin memperbaiki hubungan dengan Yun Zhenyu. Dalam hati dia semakin merasa menyesal atas penghinaan sebelumnya. Saat itu, seorang wanita berpakaian jas berjalan aneh mendekati beberapa orang. Saya adalah kepala pelayan restoran. Apakah kalian datang untuk melamar? Han Sumei menjadi orang pertama yang menjawab. Ya, Tuan. Kami semua adalah penghuni kompleks Wangsheng. Suami saya tinggal di lantai 4, namanya Park Dagen. Apakah Anda mengenalnya? Mendengar nama kompleks Wangsheng, kepala pelayan itu mengernyitkan dahi. Seolah-olah menyadari sesuatu. Apakah saya meminta kamu untuk berbicara sebanyak itu? Han Sumei sangat terkejut hingga merasa kulit kepalanya merinding. Karena kalian datang untuk melamar. Maka apapun hubungan kalian. Kalian hanyalah tikus paling hina. Sekarang saya akan membagikan posisi untuk kalian. Mendengar itu, Han Sumei langsung mengeluarkan dari saku. Lina mengeluarkan kartu identitas itu. Tuan, saya memiliki kartu identitas N. Bagaimana jika Anda melihatnya terlebih dahulu? Ini tidak dianggap sebagai hubungan, kan? Ketika kepala pelayan mendengar kata, kartu identitas. Ekspresi di wajahnya segera berubah. Perlu diketahui bahwa manajer restoran Blood Moon adalah sudah lama tidak datang untuk memeriksa pekerjaan. Jangan-jangan dia adalah wanita manajer. Jika memang benar begitu, jika saya berkonflik dengan wanita manajer dan memanggilnya tikus, khawatirnya saya akan dihukum sampai mati oleh manajer. Segera mengambil kartu identitas itu dengan tenang. Setelah melihat tanda di atasnya dengan jelas, kekhawatiran di wajahnya lenyap seketika. Yang menggantikan adalah sikap meremehkan. Awalnya ingin membuatmu menjadi pelayan. Karena ini adalah kartu identitas petugas kebersihan. Maka pergilah bersihkan toilet. Han Sumi awalnya sangat merasa superior. Bahkan membayangkan posisi manajer. Tapi dia tidak pernah menyangka. Kartu identitas yang disebut-sebut ternyata adalah petugas kebersihan. Dan harus pergi membersihkan toilet. Senyuman samar di wajah Han Sumei terhenti. Dalam sekejap, rasa malu yang kuat muncul dari hatinya.
Ia hanya ingin mengubur kepalanya ke dalam tanah. Pipinya memerah, ia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan cepat. Apakah Anda salah lihat? Kartu identitas ini diberikan suami saya kepada saya. Dia itu Li Gui. Bagaimana mungkin dia seorang petugas kebersihan? Kepala petugas kebersihan yang mendengar mengulurkan kartu identitas tersebut. Ia melemparkannya kepadanya seperti membuang sampah. Lalu ia berkata dengan sinis, kartu identitas ini adalah milik petugas kebersihan. Selain itu, sebelum ini, restoran Blood Moon pernah menyambut tamu istimewa. Mereka sengaja merekrut lebih banyak petugas kebersihan. Suami Li Gui itu, pasti dia menghabiskan banyak uang untuk membeli kartu identitas itu. Kan? Dia benar-benar bodoh. Tidak tahu kalau dia sudah ditipu. Sudahlah. Jika demikian, biarkanlah kamu menjadi kepala petugas kebersihan. Kepala petugas kebersihan. Hati Han Sumei bagaikan roller coaster. Meskipun dia seorang petugas kebersihan, setidaknya dia adalah seorang kepala tim. Statusnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Yun Zhenyue dan yang lainnya. Tiba-tiba mendengar kabar baik ini di saat putus asa. Dia menenangkan dirinya dan bertanya dengan penuh minat. 6 orang. Ada berapa banyak petugas kebersihan di restoran ini? Hanya kamu seorang. Ah. Kepala tim yang misterius itu berkata tanpa rasa belas kasihan. Hanya ada satu petugas kebersihan. Apa ini yang bisa disebut kepala tim? Han Sumei merasa hancur. Apa tidak bisa diganti dengan posisi lain? Tidak bisa. Kepala tim yang misterius itu memandang dengan dingin. Aku masih berharap kamu, seekor tikus Hina, bisa mendapat pekerjaan yang baik. Bisa menjadi kepala petugas kebersihan saja sudah merupakan belas kasihanku padamu. Para wanita yang hadir melihat situasi itu semua mulai tidak bisa menahan diri. Sebelum Yun Zhenyue tiba, mereka sudah mendengar Han Sumei membanggakan kartu identitas ini. Katanya suaminya sangat memanjakannya. Khusus memberikan kartu identitas yang paling berharga kepadanya. Dia juga mengatakan bahwa meskipun bukan manajer, setidaknya dia adalah seorang supervisor. Saat itu beberapa orang sangat iri padanya. Hanya menyesal mengapa pasangannya tidak memiliki tanda pengenal. Sekarang bagaimana? Mereka semua menyaksikan lelucon itu. Melihat situasi ini, para penonton dari negara Dahan juga merasa frustasi. Mereka telah membual sepanjang waktu. Namun, tidak menyangka bahwa tanda pengenal Han Sumei sangat buruk. Tidak seharusnya mempercayai Park Dageun si brengsek itu. Kepala pelayan di restoran Blood Moon memang menargetkan negara Dahan. Han Sumei berdiri di belakang dengan wajah cemas. Meski hanya melihat bayangan mereka, seolah-olah bisa merasakan ejekan mereka. Dan saat ini, Ai Yamada juga mengeluarkan surat utang yang ternoda darah itu. Dia tidak menyerahkannya kepada manajer seperti yang dikatakan suaminya. Namun, dia memberikannya kepada kepala pelayan yang mencurigakan. Suami saya memberi saya sebuah surat utang. Silakan. Kepala pelayan yang mencurigakan menerima surat utang itu dan menjadi semakin serius. Dia melirik ke arah dapur dan berkata, ini adalah surat utang yang dibuat oleh koki yang berutang uang. Kalau begitu, kamu pergi ke dapur membantu menyiapkan bahan masakannya. Dia seharusnya tidak akan menyusahkanmu. Here. Yamada Aiko terlihat sangat terkejut dan senang. Harus diketahui bahwa menyiapkan bahan adalah pekerjaan yang baik. Tidak perlu berhadapan langsung dengan orang aneh seperti pelayan. Pekerjaannya juga cukup ringan. Yamada Aiko menghormati caranya. Terima kasih Tuan. Pekerjaan ini membuat banyak wanita di sekitarnya merasa iri. Mereka tidak memiliki alat sebaik ini untuk mendapatkan perlakuan khusus. Bahkan jika itu adalah pasangan Count Bloodfeast. Dia juga kesulitan karena jaringan relasinya tidak ada di sini. Sangat bagus ya. Aku juga ingin menyiapkan bahan tanpa harus berhadapan dengan tamu. Aduh, kenapa suamiku bukan Amiaten? Kappa tidak peduli, yang penting adalah berguna. Mendengar bisikan suara iri dari belakang. Wajah Yamada Aiko yang dingin juga. Secara tidak sadar menunjukkan sedikit kebanggaan. Segera, semua wanita di tempat itu mendapatkan pekerjaan. Sebagian besar adalah pelayan. Beberapa yang ahli di akuntansi menjadi asisten akuntan. Hanya ada Yun Shiren yang tersisa di lapangan. Sepertinya tidak ada posisi lain yang tersedia. Kamu bisa pergi menjadi. Posisi pelayan sudah penuh. Saat kepala pelayan bersiap untuk menempatkan Yun Zhenyue sebagai penyambut tamu, tiba-tiba tercium aroma yang akrab dari dirinya. Aroma ini sangat familiar seolah pernah dilihat sebelumnya. Tadi dia merasa ada yang tidak beres. Setiap kali memandangnya, dia merasa seolah di hadapan atasan. Dia pikir mungkin merasa gelisah karena ketakutan sebelumnya. Sekarang, setelah diperhatikan lebih seksama, perasaan itu masih samar-samar ada. Kepala pelayan akhirnya melihat Yun Zhenyue dengan serius. Detik berikutnya, ketika tampilan Yun Zhenyue tertangkap oleh matanya. Matanya seketika membelalak dan pupilnya menyempit. Ini adalah aroma manajer toko. Aroma ini tidak mungkin salah. Itu aroma manajer toko. Keringat dingin mengalir di pelipis kepala pelayan. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar bertemu dengan manajer toko. Dan juga tidak menerima pemberitahuan sebelumnya. Apakah ini yang disebut tidak ada kabar? Tanpa pemberitahuan, tanpa salam, tanpa laporan. Tidak perlu menyambut langsung menuju lokasi siaran langsung. Apakah itu untuk melihat situasi paling nyata dari restoran Bulan Darah? Silakan tunggu sebentar. Saya akan memanggil manajer ke sini. Adegan ini ditangkap oleh penonton di seluruh dunia.
Semua orang merasakan ada sesuatu yang besar akan terjadi. Penonton dari negara dingin besar dan hari kecil tersenyum licik. Diperkirakan tidak ada lagi posisi yang tersedia. Jadi, pemimpin curang itu mencari manajer untuk membunuhnya. Jadi, tampaknya Sumei meskipun hanya sebagai petugas kebersihan, tetapi setidaknya bisa mempertahankan nyawanya. Sementara itu, penonton dari negara naga menjadi gelisah. Kenapa dia pergi mencari manajer? Apakah Yun Zenyue melakukan kesalahan? Manajer curang di restoran bulan darah sangat kejam. Saya ingat pada beberapa pernikahan sebelumnya. Seorang wanita dari negara monyet secara tidak sengaja menumpahkan semangkuk sup. Terjatuh di sepatunya dan orang itu dibunuh. Sudah tamat? Sudah tamat. Gu Yuan mana? Tolong bantu saya. Tidak hanya penonton yang menonton siaran langsung. Wang Xiwen dari markas penelitian juga mulai tegang. Untuk memverifikasi identitas Gu Yuan. Restoran Blood Moon adalah bagian yang sangat penting. Selama ia mengakui bahwa Yun Chen-yu adalah manajer, maka ia memiliki kemungkinan 7 atau 80% untuk mengonfirmasi. Jika di dalam restoran Blood Moon memang ada seekor kucing, maka kemungkinan ini dapat meningkat menjadi 90%. Sebaliknya, semua yang ia bayangkan akan menjadi ilusi. Mungkin Yun Chen-yu bahkan bisa mati di restoran Blood Moon. Jangan sampai ini adalah hukuman. Dengan cepat, di bawah tatapan bingung Yun Chen-yu, kepala aneh itu juga kehilangan sikap dingin sebelumnya. Seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan, ia segera melarikan diri. Hanya 10 detik berlalu. Yun Zenyue melihat seseorang yang mengenakan setelan merah. Dengan penampilan rapi mengenakan jas merah. Dengan cepat berlari turun dari lantai 2 restoran. Kepalanya penuh dengan keringat, seluruh tubuhnya seperti burung yang ketakutan. Sementara semua karyawan restoran Blood Moon anehnya berdiri di belakangnya. Semua karyawan restoran Blood Moon juga terlihat seperti menerimanya sebuah perintah besar. Koki, akuntan, satpam, dan kepala pelayan. Ekspresi di wajah mereka tampak tegang dan bersemangat. Ketika pria parubaya yang mengenakan jas merah itu secara aneh melihat Yun Zenyue, matanya tertegun. Kemudian seolah ada kembang api meledak di dalam matanya, penuh dengan kejutan. Pada saat ini, terlihat pria parubaya berdiri di depan Yun Zenyue. Dan semua karyawan restoran Blood Moon berdiri aneh di belakangnya. Dan bersama-sama membungkuk kepada Yun Zenyue yang bingung. Punggung mereka membungkuk hingga 90 derajat. Ini adalah penghormatan tertinggi. Selamat datang, Tuan Manajer, di restoran Blood Moon untuk memeriksa pekerjaan. Manajer restoran Blood Moon bersama seluruh karyawan memberi penghormatan kepada Tuan Manajer. Pemeriksaan kerja. Yun Zenyue melihat ini, mulutnya sedikit terbuka, matanya penuh dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka hanya dengan menandatangani sebuah sertifikat properti kecil, ternyata bisa membuat orang-orang berkuasa ini dengan aneh menyembahnya. Ada yang bilang dia hanya datang untuk berbuat baik. Bagaimana dia bisa menjadi pemeriksa kerja? Dia tahu bahwa semua ini berkat Gu Yuan. Artinya, suaminya sendiri ternyata begitu dihormati. Dia sebenarnya siapa? Saat ini, penonton di seluruh dunia tercengang. Hati semua orang bergetar hebat, terutama mereka yang tadi masih berteriak. Penonton dari Xiaorihua dan negara Dahangguo. Boom! Pemandangan di depan mata tampak seperti batu besar, yang menghancurkan rasa bangga mereka. Dan percaya diri menjadi hancur lebur. Bagaimana mungkin? Yun Zenyue bisa jadi manajer restoran. Saya tidak percaya. Pasti kalian dari negara naga melakukan kecurangan siaran langsung. Memeriksa pekerjaan. Bukankah mereka datang untuk bekerja? Di sisi lain, Xiu Wen melihat adegan di layar ini. Seluruh tubuhnya bersinar dan kedua kakinya terus bergetar. Hanya merasa seluruh tubuh dan jiwa sangat nyaman. Negara naga saya benar-benar mendapat tempat yang tinggi. Wah, ini saja sudah bisa menandatangani nama di sertifikat properti. Bahkan jadi manajer toko. Wang Xiwen juga mengamati komentar penonton negara naga. Namun dia masih merasa kurang dan bahkan menggelengkan kepala. Ini baru permulaan. Sebuah restoran bulan darah saja sudah membuat kalian terkejut. Tunggu sampai kalian melihat panti asuhan itu. Takutnya bukan hanya mata kalian yang akan jatuh. Sekarang Yun Zenyu baru saja pulih dari keterkejutannya terhadap identitas Gu Yuan. Dia melihat manajer Gui memberi tanda kepada sosok aneh di samping. Kemudian semua karyawan mulai bergerak. Koki aneh yang mukanya penuh daging membawa nampan buah segar dan makanan ringan. Akuntan terburu-buru pergi ke ruang manajer di lantai 2. Dia membawa sebuah kursi baru. Satpam itu menunjukkan tatapan menakutkan. Mengancam secara aneh kepada orang-orang yang hanya menonton di samping. Membuat semua yang aneh terpaksa mengalihkan pandangan. Bahkan kepala aneh yang sebelumnya bersikap acuh terhadap mereka juga menunjukkan senyum menjilat. Dia berdiri di belakang Yun Zenyue dan memberi sedikit tekanan. Yun Zenyue secara naluri duduk di kursi. Kemudian dia menggunakan tangannya yang halus untuk memijat bahu dan punggung Yun Zenyue. Seluruh proses ini, Yun Zenyue bahkan mengira dirinya tersesat ke sebuah tempat pijat. Tinggal kepala aneh itu yang menawarkan layanan pijat di telinganya. Silakan makan. Kepala aneh itu telah mengupas sebuah anggur. Dengan lembut mengantarkan anggur ke bibir Yun Zenyue. Ayo, nikmati. Yun Zenyue dilayani dengan baik. Begitu ingin memakan anggur itu, otaknya tiba-tiba terbangun.
Dia segera berdiri dengan cepat. Tunggu sebentar. Dia bukan datang untuk bersenang-senang, tetapi untuk bekerja. Jangan seperti itu, saya hanya orang biasa. Yun Zhenyue menolak dan berdiri sedikit ke samping. Dan kepala jahat di belakangnya mendengar ini. Dia tertegun sejenak lalu tersenyum tipis. Memindahkan kursi ke belakang bokong Yun Zhenyue. Kamu bercanda. Jika Anda yang sebagai manajer toko saja dianggap orang biasa. Kami ini dianggap apa? Takutnya bahkan tidak dianggap seperti semut. Dia ini sedang berpura-pura. Sampai saat ini, Yun Zhenyue juga menyadari. Suaminya seharusnya tidak begitu miskin. Pengunjung di restoran Blood Moon ini begitu banyak. Pasti pendapatannya tidak sedikit. Begitu teringat ketika dia baru saja mengenal Gu Yuan beberapa hari yang lalu. Membawa banyak pakaian modis yang sedikit compang-camping. Leher Yun Zhenyue pun sedikit memerah. Itu. Manajer. Yun Zhenyue berkata kepada manajer Wei yang membungkuk di sampingnya. Manajer toko. Panggil saja aku Lauli. Manajer aneh? Lauli? Dengan bijak mengingatkan. Yun Zhenyue dengan cemas mengatupkan bibir tipisnya. Apakah masih ada posisi kosong di restoran? Akhirnya Yun Zhenyue tidak dapat bekerja seperti yang diharapkannya. Dia hanya perlu berada di Blood Moon Restaurant agar dianggap bekerja. Berkeliling melihat-lihat. Memberikan bimbingan kepada para karyawan. Makan pun dianggap sebagai pemeriksaan kualitas masakan. Yun Zhenyue hanya bisa setuju dengan pasrah. Kemudian dia terjebak dalam periode istirahat selama 3 hari. Agar tidak mengganggu urusan, dia membuat semua karyawan kembali ke posisi mereka. Karena manajer Wei Laoli membungkuk kepada Yun Zhenyue. Pemain wanita dari berbagai negara pergi ke ruang ganti untuk mengganti seragam kerja. Jadi mereka tidak melihat sesuatu yang cukup untuk membuat mereka ternganga. Mereka terjebak dalam pekerjaan yang sibuk. Pekerja penyaji makanan, Aiko Yamada, cukup baik. Dia hanya sedang memikirkan, kapan dia bisa memanfaatkan pekerjaan penyaji makanan ini untuk kenyamanan. Untuk membantu Yun Zhenyue sedikit. Dengan cara ini, untuk membalikan kesan dirinya. Bagaimanapun, pekerjaannya mungkin yang terbaik di antara para wanita. Memikirkan ini, Aiko Yamada diam-diam melirik ke dapur. Terlihat di bawah cahaya kuning redup. Koki misterius yang beratnya ratusan kilogram terus-menerus. Mengayunkan pisau pemotong tulang yang penuh dengan daging cincang. Dengan segerombolan kabut putih yang muncul. Bau minyak busuk menyerang hidung. Aiko Yamada menahan ketakutan dan memanfaatkan ketidakwaspadaan. Diam-diam mengambil sisa makanan dari tamu. Yang bersih disimpan di dalam bajunya. Menurut yang dia tahu, restoran Blood Moon tidak akan memberikan mereka makan siang kerja. Saat ini tidak ada tempat lain. Dia hanya bisa menyimpan lebih banyak makanan yang bisa dimakan. Nanti akan dibagikan sedikit kepada Yun Zhenyue. Pasti dapat meningkatkan beberapa perasaannya yang baik. Toilet di lantai pertama restoran Bulan Darah di sisi lain. Mata Han Sumei tampak kusam dan mati rasa. Dia memegang ember dengan satu tangan dan mengepel dengan tangan lainnya. Melihat kertas toilet yang berserakan di mana-mana. Bau asam dan busuk menyengat hidung. Han Sumei tidak bisa menahan diri dan benar-benar ingin muntah. Pipi wajahnya pucat dan telapak kaki lengket. Bagaimana toilet ini bisa sesahat ini? Apa semua yang aneh ini sudah memakan kotoran? Dia ingin bertanya pada pengawas aneh itu. Pekerjaan kotor seperti ini. Apakah ini seharusnya dilakukan oleh seorang gadis yang manja? Dan saat itu, suara pemberitahuan sistem terdengar. Anda telah mendapatkan keterampilan tingkat mahir, mengangkat kotoran. Dalam sekejap, mental Han Sumei hancur. Ketahuilah bahwa keterampilan yang diperoleh pemain diurutkan berdasarkan tingkat. Masing-masing adalah tingkat pemula, mahir, dan ahli. Tingkat master dan tingkat tak tertandingi. Dia sudah mencapai tingkat mahir dalam membersihkan kotoran. Apakah dia akan menjadi tingkat ahli di masa depan? Di sisi lain, saat Yun Zhenyue memeriksa suite mewah, tiba-tiba terdengar suara berantakan tidak jauh. Terlihat seorang pelayan yang berpakaian. Seorang gadis dikeluarkan dengan kasar. Tubuhnya yang kurus menghantam dinding, lalu jatuh dengan suara keras. Kemudian dia tergeletak di atas karpet, batuk darah dengan mata penuh keputusasaan. Melihat pemandangan ini, Yun Zhenyue mengernyitkan dahi. Kepala pelayan yang aneh menyadari bahwa dia sedang tidak baik. Dia pun menatap suite itu dengan ekspresi tidak menyenangkan. Tepat saat orang yang hampir mati itu mengangkat kepalanya. Mata Yun Zhenyue membelalak. Belajar dari kakak kelas, gadis itu hanya menandatangani namanya di buku merah. Saat melamar pekerjaan, dia bahkan membuat manajer aneh itu ketakutan. Hanya karena dia mencium aroma manajer toko pada gadis itu. Namun, manajer Gui baru saja bersikap sangat buruk terhadapnya. Ternyata, aku meminta Yun Zhenyue untuk menandatangani buku merah itu. Itu adalah sertifikat properti saya di dunia aneh sebagai manajer paruh waktu. Jadi, manajer Gui melihat Yun Zhenyue seolah-olah melihatku. Sayangnya, pada hari pertama dia menjadi manajer. Dia melihat kakak tingkatnya dibuang keluar ruangan. Yun Zhenyue tidak berpikir panjang dan berlari menuju kakak tingkatnya, Lin Jiu. Saat dia tiba di samping Lin Jiu, dia baru menyadari bahwa tubuh Lin Jiu hampir menjadi tulang dan kulit. Dia melingkar di atas karpet dengan lehernya. Ada sebuah memar mencolok. Seolah-olah sebelumnya dia telah dicekik dengan keras. Dulu, pasangannya yang percaya diri kini redup. Dia pernah satu jurusan dengan Yun Zhenyue, kakak tingkat Lin Jiu yang satu angkatan lebih tinggi.
Dia juga adalah sosok yang sangat dia kagumi pada waktu itu. Kakak tingkat Lin Jiu tidak hanya menjadi yang pertama di jurusannya, tetapi juga berbakat. Dan juga memiliki kepribadian yang percaya diri, berani, tegas, dan efisien. Lin Jiu pernah beberapa kali membantu Yun Zhenyue dalam belajar. Dia juga mengajarinya prinsip-prinsip sebagai seorang perempuan. Namun saat ini, seperti suara isakan yang ditahan setelah berkali-kali ingin menangis. Bisa dibayangkan betapa besar rasa terhinanya. Ketika tiba-tiba mendengar suara yang familiar namun asing. Lin Jiu dalam keadaan bingung melihat Yun Zhenyue. Mata Yun Zhenyue memancarkan cahaya. Namun segera diikuti oleh keputusasaan yang lebih dalam. Yun, adik tingkat, cepat lari. Dia berteriak parau dengan sisa tenaga terakhirnya. Ingin membuat Yun Zhenyue pergi dari sini. Meskipun tidak tahu kapan Yun Yu juga masuk ke dunia yang aneh. Namun siapapun bisa jadi pelayan. Awalnya sudah dalam kesulitan karena membuat pelanggan yang tidak sopan marah. Tidak ingin dalam saat terakhir ini mengorbankan orang yang paling menghargai nyawa adik tingkat Yun Zhenyue. Lagi pula, manusia tidak mungkin mengalahkan yang aneh. Ini adalah kebenaran pertama yang dia sadari setelah memasuki dunia yang aneh. Kebenaran yang dia sadari setelah itu. Kakak kelas perempuan. Kamu terluka. Saya minta Liao Li datang. Dia pasti memiliki cara untuk menyelamatkanmu. Yun Zhenyue buru-buru berdiri di depan Lin Jiu dan berteriak. Dan pada saat itu, pemimpin aneh itu juga datang dengan ekspresi yang dingin. Dia melihat seseorang berdiri di pintu suite, yang mengenakan piyama dan memegang gelas anggur yang aneh. Itu adalah seorang aneh yang tampak berusia 5 atau 60 tahun. Tanpa perlu berpikir, dia juga tahu. Pasti dia yang menyusahkan pelayan ini. Jika dalam keadaan biasa, pemimpin aneh tidak akan bertanya lebih banyak. Baik di restoran Blood Moon atau tempat lainnya. Manusia yang bekerja hanyalah bahan habis pakai. Jika mereka mati, paling-paling hanya membuat pelanggan membayar sedikit koin aneh. Tapi sekarang berbeda dari sebelumnya. Terlihat jelas bahwa Yun Zhenyue sangat memperhatikan pelayan itu. Sangat mungkin kedua orang itu adalah teman baik. Dengan kata lain, makhluk aneh ini berani melukai teman manajer toko. Mencari mati. Begitu memikirkan hal ini, wajah pengawas menjadi dingin. Dia mengeluarkan ponsel berdarah dari jasnya. Lalu dia menelepon manajer aneh itu. Manajer, di lantai 4 ada tamu yang ingin membunuh teman manajer toko. Benar. Saya ada di sana. Tenang saja. Saya tidak akan membiarkannya melarikan diri. Saat ini, Yun Zhenyue juga mengetahui kebenaran dari mulut Lin Jiu. Dia sebenarnya datang untuk mengantarkan makanan. Namun makhluk aneh ini menguasainya. Lin Jiu tidak mau. Jadi makhluk aneh itu menggunakan kemampuannya untuk menciptakan ilusi bagi dirinya. Tanpa sengaja, dia memecahkan sebuah gelas, dan cairan tumpah kemana-mana. Makhluk aneh itu pun menjadikan ini sebagai alasan untuk meminta tubuhnya sebagai ganti rugi. Lin Jiu bersikeras tidak menyerah, sehingga lehernya dicekik. Tepat saat hampir tercekik, makhluk aneh itu seolah ingin mempermainkannya. Melihat wajah putus asanya, ia dilemparkan keluar. Bagaimana bisa sekejam ini? Yun Zhenyue berbisik dengan tidak percaya. Di dekat situ, seseorang terus mengocok gelas minumnya. Si tua aneh juga mendengar kata-kata ini. Dia tertawa dengan licik, terlihat sedikit mabuk dan juga penuh nafsu. Terutama saat melihat sosok Yun Zhenyue, dia menelan ludahnya. Tak disangka, muncul lagi seekor tikus kecil yang cantik. Mendengar kata-kata ini, Yun Zhenyue menoleh. Si tua aneh dengan santai mengikuti tatapan marah Yun Zhenyue. Jika begitu, cepat datang ke sini menemani saya minum. Siapa tahu, saya mungkin dalam suasana hati yang baik hari ini. Saya bisa mengampuni nyawa kamu. Melihat situasi ini, penonton dari negara lain seolah-olah menyaksikan dengan senang hati seolah-olah menambah penderitaan. Wanita dari negara naga berbahaya. Saya menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Really? Bukankah dia manajernya? Bagaimana mungkin ada bahaya? Hehe. Mengatakan dia manajer hanyalah sebuah gelar. Bagaimana mungkin manajer aneh mengorbankan klien besar demi dia? Keanehan ini tinggal di lantai 4 pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Saat itu, manajer Gui, Lao Li, datang dengan wajah gelap. Dia langsung melihat Lao Gui yang sedang tidak berbicara dengan rendah hati. Lao Gui tidak merasa takut ketika melihat manajer Gui. Mengandalkan statusnya sebagai tamu terhormat, dia meledek. Manajer Li, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak tikus kecil yang cantik ini? Kalau tidak, berikan saya beberapa untuk dimainkan. Saya bisa mempertimbangkan untuk memperpanjang sewa lebih lama. Tidak memperhatikan Lao Gui. Manajer Gui, Lao Li, datang ke sisi kepala Gui. Mendengarkan laporannya tentang keadaan yang baru saja terjadi. Ketika mendengar bahwa Lao Gui ingin Yun Zhenyue menemani minum. Apa? Menemani minum. Di dalam matanya menyala api yang menakutkan. Matanya menjadi merah tua karena kemarahan. Manajer Gui sangat marah sampai matanya hampir meledak. Ketika Lao Gui belum memahami situasi. Sosoknya berubah menjadi bayangan. Tiba-tiba muncul di depan si aneh dengan jari-jari terbuka. Mengayunkan telapak tangan yang berat layaknya pakaian merah. Kekuatan itu merobek udara. Dengan suara dentuman. Sosoknya bagaikan kain lap yang terbuang. Dibuat terlempar ke ujung ruangan. Kepalanya hampir dipipihkan oleh tamparan ini. Beberapa gigi tuanya yang tersisa juga terlempar keluar.
Tapi ini belum selesai. Manajer aneh segera mengangkat si aneh lagi. Terus-menerus menggunakan tangan kanannya yang kuat dan ganas. Mengayunkannya ke arah pipi si aneh. Suara ledakan seperti guntur menggema di dalam ruangan. Bersamaan dengan itu adalah teriakan marah manajer aneh. Biarkan manajer menemanmu minum. Kenapa kamu tidak menggali kuburan ibumu? Supaya dia bisa bangkit dan menemanimu minum. Pipi si aneh membengkak dengan tinggi. Dia meskipun terlihat aneh, sama sekali tidak bisa menahan kekuatan manajer aneh. Ditambah lagi, kemarahannya membuatnya terlihat sangat menakutkan. Ini membuatnya, yang biasanya mengandalkan kekuatan, tidak bisa berkata-kata. Bahkan jika dia ingin melarikan diri, manajer aneh akan menyeretnya kembali ke dalam ruangan. Lalu dia akan mengalami pukulan yang lebih keras. Manajer aneh juga menuangkan semua alkohol yang ada di sampingnya ke dalam tenggorokannya. Manajer toko kita seperti ikan tenggelam, burung cantik, bulan tertutup, dan bunga malu. Di antara kita yang aneh, dia seperti terangkat dari lumpur tanpa terkena noda. Seharusnya kamu bisa mengenalinya dengan sekali lihat. Tapi kamu malah menyebutnya tikus dan membuatnya menemani minum. Meskipun kamu memiliki mata anjing ini, itu tidak ada gunanya. Lebih baik aku bantu kamu gali saja. Sementara itu, penonton dari negara lain tertegun. Bukan berarti kamu bisa serang begitu saja. Bahkan memuji dari jarak jauh. Apa itu ikan tenggelam, burung cantik, bulan tertutup, dan bunga malu? Kata-kata memuji ini sangat menjijikan. Bagaimana bisa keluar dari mulutmu? Terutama penonton dari negara dahan besar dan hari kecil. Lebih sulit membayangkan manajer Gui bisa bertindak demi Yun Zhenyue mendapatkan keadilan sampai sejauh ini. Sekarang ini, si tua yang aneh pun meski bodoh sudah sadar. Seandainya tidak ada prasangka awal bahwa manusia tidak mungkin menjadi manajer, dia juga tidak akan dipukuli selama ini. Dan baru mengerti di bawah petunjuk jelas manajer Gui. Dia adalah manajer. Tatapan si tua yang aneh mengarah ke Yun Zhenyue di samping. Ekspresi jijik Yun Zhenyue jatuh padanya. Perlu diketahui jika hanya mengganggu manajer Li, dia masih punya kemungkinan untuk selamat. Tapi jika marah kepada Zhang, maka hasilnya akan sangat berbeda. Mengenai Dungeons level seperti restoran Blood Moon, pengendali sebenarnya memiliki sumber daya jaringan yang bukan. Dia yang hanya sedikit aneh tidak bisa membayangkannya. Hanya dengan satu tatapan akan ada banyak yang aneh akan mengerubungi dan menguliti dia. Begitu terpikir, dia segera merangkak dengan cepat ke depan Lin Jiu dan Yun Zhenyue. Tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi. Saat Yun Zhenyue bingung tentang apa yang akan dilakukannya, tiba-tiba, si aneh tua itu mengibaskan telapak tangannya dengan keras ke arah pipi kanannya yang sudah bengkak. Sebuah tamparan keras mengenai wajahnya sendiri. Tamparan ini jauh lebih keras dibandingkan yang diberikan oleh manajer Gui. Hidung si aneh tua itu hampir saja terlipat. Namun dia tetap tak tergoyahkan melanjutkan tamparannya. Pam. 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 Suara tamparan itu datang bertubi-tubi seperti gelombang. Aku bukan manusia. Aku adalah binatang. Mohon, Anda yang terhormat, bersikaplah besar hati. Anggap saja aku tidak ada. Aku masih punya koin dan alat aneh. Semua akan aku jadikan ganti rugi untuk Anda. Si aneh tua itu menangis dan ingusnya bercampur. Dia mengeluarkan semua barang yang dibawanya. Lantai dipenuhi koin aneh yang totalnya mungkin mencapai ribuan. Adegan yang berlebihan ini membuat penonton di seluruh dunia terdiam. Awalnya masih banyak penonton yang tidak mengetahui darah. Apa yang dimaksud dengan manajer restoran Maret? Sekarang di bawah penampilan tua yang menakutkan. Mereka semua dapat merasakan getaran dari situ. Kekuasaan dalam kenyataan begitu memikat. Dan Lin Jiu yang diselamatkan oleh Yun Zhenyue juga melihat dalam keadaan pusing dan bingung. Si tua yang terus-menerus menganggukkan kepala padanya. Senior yang mengklaim sebagai pemeran utama wanita ini menampilkan ekspresi yang kompleks. Dengan tidak natural membisikkan, "Muda, siapa sebenarnya kamu?" Si tua yang aneh masih terus mengangguk meminta maaf. Setiap kali dia mengangguk, bisa merasakan lantai bergetar, sampai kepalanya berdarah. Seluruh pipinya tertutup darah. Melihat situasi itu, rasa tidak adil di hati Lin Jiu juga banyak hilang. Dia tahu bahwa dirinya adalah seorang pelayan biasa. Meskipun dibunuh, orang aneh ini tidak akan mendapatkan akibat yang buruk. Namun, Yun Zhenyue bahkan tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Itu sudah membuatnya ketakutan setengah mati. Semuanya bergantung pada identitas Yun Zhenyue, manajer restoran. Lin Jiu merasa penuh dengan kejutan di dalam hatinya. Tak dapat dihindari, muncul sedikit perasaan rendah diri. Dia tahu jika membiarkan orang aneh itu terus berlanjut, mungkin tidak akan berakhir dengan baik. Lagi pula, dia adalah pelanggan lama. Dia datang ke restoran Blood Moon beberapa kali setiap bulan. Pada saat itu, Yun Zhenyue sudah pergi. Dia tetap akan sendirian dan mungkin akan dibalas. Lin Jiu membersihkan tenggorokannya dan berkata di samping Yun Zhenyue, "Aku sudah memaafkannya. Saya sudah memaafkannya." Mendengar kata-kata itu, orang aneh itu merasa senang di dalam hatinya. Namun, dia tetap tidak berani berhenti. Manajer aneh di sampingnya meliriknya dengan jijik. Melihat karpet yang penuh dengan bercak darah, ia berbalik dan mengganti wajahnya. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah dan penyesalan. "Panjang. Orang kecil datang terlambat. Silakan toko meminta hukuman." Manajer aneh berkata dengan sangat tulus.
Kamu datang sangat tepat waktu. Saya sedang bersiap untuk memanggilmu. Yun Zhenyu menggelengkan kepala mendengar kata itu. Terima kasih banyak kepada Tuan Manayer yang murah hati. Hati Manayer aneh baru bisa perlahan jatuh setelah menyebut tenggorokan. Dia takut Yun Zhenyu menyalahkan dirinya sendiri. Karena pengawasan yang buruk membuat temannya terluka. Memikirkan ini, Manayer aneh memandang dengan tatapan yang semakin dingin. Sebuah niat membunuh tak terlihat terpancar dari pupilnya. Tidak tahu bagaimana Tuan Manayer ingin memperlakukannya. Setelah mendengar kata itu, tubuh aneh itu langsung bergetar. Tahu bahwa saat yang menentukan nasibnya telah tiba. Dia lalu sedikit mengangkat kepala dengan mata yang penuh air mata. Menunjukkan penuh rasa penyesalan. Namun, di lubuk hatinya yang dalam, muncul pemikiran gelap. Pemilik toko jelas tidak berani lagi mengganggu. Tapi bagaimana dengan tikus kecil yang satu lagi? Dia menyadari bahwa tikus kecil ini tidak memiliki identitas apapun. Setelah pemilik toko pergi, dia memiliki banyak cara untuk menangkapnya. Sementara Yun Zhenyu dan Lin Jiu tidak menyadari situasi ini. Mata tua yang aneh itu melahirkan kilau dingin. Dan ini kebetulan ditangkap oleh Manayer Gui. Manayer Gui menggerakkan sudut bibirnya tetapi tidak bersuara. Melihat keadaan itu, Yun Zhenyu juga merasa kesulitan. Dia sebenarnya adalah orang yang sangat baik. Meminta dia untuk secara pribadi mengakhiri yang tua dan aneh memang sulit. Tapi jika dia membiarkan yang tua dan aneh pergi, dia merasa tidak puas. Dia bahkan tidak melihat kakak yang paling dia kagumi, Lin Jiu hampir mati karena dia. Kan? Pada saat itu, Manayer Gui bersuara dan memperingatkan. Cepat pergi. Tidakkah kamu lihat pemilik toko kita malas mengurus sampah sepertimu? Mendengar kata-kata ini, yang tua dan aneh itu terlihat sangat terkejut. Namun dia tetap mempertahankan wajah yang menawan itu. Terakhir, dia menundukkan kepalanya dan segera berbalik untuk pergi. Dan melihat bayangannya. Manayer Gui memberikan isyarat dengan matanya kepada kepala tim Gui di sebelahnya. Yang terakhir langsung mengerti dan mengikutinya dengan diam-diam. Sementara Yun Yu melihat tatapan antara kedua orang itu. Dia membuka sedikit bibirnya namun tidak mengucapkan sepatah kata pun.